Pendeta suci. Hari ini adalah hari matimu. Beri aku perintah. Rumor memang tidak salah. Pendeta suci Daxia takkan lama lagi. Nasib Daxia sudah habis. Liang Bufan. Hanya pengecut yang bergantung pada lampu bintang 7 untuk bertahan hidup. Betapa sia-sianya usaha kita mengorbankan seluruh bangsa. Suruh Raja Iblis keluar. Kamu dulu tak terkalahkan di dunia. Dengan kekuatan sendiri, bertahan di perbatasan selama 5 tahun. Tapi sekarang, kenapa tak bangkit lagi? Lanjutkan pertempuran dengan kami. Sekumpulan pengecut. Suruh Raja Iblis membunuh makhluk ini. Bantu kami menembus Daxia. Kalau kamu tak tunduk. Segera mulai. Menetapkan kekuasaan di utara. Hormati pendeta suci. Berita dari King Zhou. Keluarga Liang telah musnah. Dengar-dengar, istri kamu adalah wanita tercantik di King Zhou. Kamu beruntung bisa menikahi dia, ya. Dengar-dengar, Raja Chen suka istri orang. Saudara seperjuangan aku. Sudah aku siapin beberapa gadis muda. Kamu pasti paham aku. Lebih hebat darimu. Baiklah. Kamu, Wang Feiying. Kamu yang cari aku. Apa sih? Orang jelek semua. Bufan. Kamu pernah bilang mau pulang, bertemu keluarga kami. Tapi sekarang aku masuk ke dalam bahaya besar. Kenapa kamu masih belum datang? Memang pantas dia disebut wanita tercantik King Zhou. Kamu siapa sih? Kamu mau apa? Bisa tidur bareng aku. Tapi itu keberuntunganmu. Tegang aja, bukain kakimu. Aku jamin kamu gak akan menyesal. Tolong, selamatkan aku. Lepaskan aku. Kalau mau tidur bareng raja, itu adalah keberuntunganmu. Tolong, selamatkan aku. Lepaskan aku. Aku biarin kamu kabur. Mau kabur? Mau kemana kamu lari? Nguyen. Zukui. Feiyan sudah kembali ke Qingzhou. Hari ini hari besar Feiyan. Kamu tidak di ruang utama untuk menyambut tamu, melayani tamu-tamu penting. Cuma di sini mengeluh dan mengeluh. Kamu gak tahu malu apa? Ayah, aku masih punya hati untuk ikut main-main sama dia. Kamu gak lihat King Zhou sudah jadi apa? Fuk, kamu enggak pantas jadi ayah Feiyan. Hamba hormat, bertemu dengan Dewa Kepala. Ini adalah King Zhou di bawah pemerintahanmu. Dewa Kepala, tolong tenangkan amarah. Sudah terlambat. Dewa Kepala, tolong tenangkan hati. Sudah terlambat. Aku mewakili Raja, mencopot jabatanmu sebagai gubernur. Terima kasih Dewa Kepala, atas anugerah tak membunuh. Kota ini berganti penguasa. Pergi. Feiyan. Lapor kepada Raja. Raja Chen berusaha berbuat jahat pada Ratu. Sudah ditangkap Zukui Shengzu. Kamu berani sentuh King Yi. Hancurkan lengannya. Sebagai hukuman, aku keturunan kerajaan. Tubuh yang mulia. Kamu berani lumpuhkan aku. Aku akan potong kamu jadi daging cincang. Masih berani ancam Raja. Kalian merusak urusan aku. Percaya nggak? Aku panggilkan Zulong sekarang juga. Datang ambil nyawa kalian. Kalian tunggu saja. Akan. Pukul terus tubuhnya 100 kali. Wang Feiying itu aku di King Zhou, anjing peliharaanku. Bahkan kalau aku tidur sama istrinya, lantas apa? Dia takut pipis aja nggak berani. Kamu yang majuin dia. Dia nggak berani berterima kasih sama kamu. Malahan berani-berani aja. Wang Feiying yang dia omongin. Apakah itu anakmu? Wang Feiying yang dia omongin. Apakah itu anakmu? Kamu tahu sendiri. Anakmu, rampas orang yang aku cintai. Kenapa kamu nggak balas? Aku nggak tahu. Pesta pernikahan cuma beberapa langkah dari sini. Kenapa kamu nggak tahu? Pendeta besar. Bawahan aku memang nggak tahu. Sejak kecil diasuh di pangkuan ayahku. Karakter keras kepala dan sombong. Aku memang gak suka, tapi gak mampu membatasi. Nyonya, aku rela berkorban apa saja, biar bisa menebusmu. Gak usah kamu yang menebus. Aku akan cari dia sendiri buat pertanggungjawaban. Biarkan pendeta yang urus. Lihat baik-baik.
Gimana aku akan tagih utang ke keluargamu, Wang? Bawa orang. Segera kelilingi kediaman gubernur, tanpa perintahku. Jangankan lalat, seekor nyamuk pun gak boleh keluar. Mengerti? Kamu sudah temukan Tong Tong. Dulu aku sudah sukses dan terkenal. Seharusnya pulang dengan bangga. Tapi malah diserang orang jahat. Bikin istri dan anakku tercerai-berai. Teman-temanku musnah. Sejak saat itu, di wilayah Qingzhou, tidak ada lagi keluarga Wang. Kakek, cucumu hari ini benar-benar tampan. Semua. Hari ini adalah hari bahagia pernikahan anak cucu saya. Terima kasih atas kehadiran para tokoh ternama, atas perhatian dan dukungannya. Sebagai ucapan terima kasih, saya umumkan, siapa saja yang memberi hadiah kepada pengantin, akan berkesempatan untuk bertemu langsung dengan Wen Hou di Kyoto. Ini adalah peluang emas untuk kita semua meroket ke langit. Keluarga San telah menyiapkan sepasang burung merpati emas, sebagai hadiah pernikahan untuk Pangeran Wang. Pemimpin keluarga San sungguh berhati mulia. Mereka menyiapkan sepasang burung merpati emas, sebagai hadiah untuk merayakan pernikahan Pangeran Wang. Pemimpin keluarga San sangat perhatian. Kamu berani mau menerima itu? Ini yang kamu sebut burung merpati emas? Bukan. Sebenarnya aku memang sudah menyiapkan sepasang burung merpati emas. Di hari bahagia ini, kok kamu berani ganggu suasana? Potong saja si bocah ini, beri makan anjing. Pangeran Wang, aku benar-benar sudah menyiapkan sepasang burung merpati emas. Pangeran Wang, Wang Sao, tenanglah. Jangan karena ulah orang ini mengganggu suasana hati yang baik. Lihatlah hadiah yang aku siapkan ini. Pastikan membuat Wang Sao terkejut. Di hari bahagia ini, kamu berani kirim aku kain kafan. Orang panggil orang, sampaikan perintah. Binasakan mereka dari keluarga Zhang. Tak bisa dibiarkan begini. Aku lagi mengadakan pesta pernikahan, tapi yang kalian kirimkan semua barang pemakaman. Apa sebenarnya niat kalian? Aku, Tuan Wang, bersumpah, sebenarnya yang aku siapkan, karya seni dari Master Eropa Utara. Tapi entah kenapa, tiba-tiba berubah jadi bunga kertas. Kamu mau bunuh diri. Wang Feiying, kamu benar-benar salah menilai mereka. Ye Xin Xin. Ini maksudmu? Wang Feiying, sudah hampir mati. Kamu malah masih bisa tersenyum. Kok, Tuan Gubernur Wang, kamu ini bodoh banget. Nona Ye. Ini maksudmu apa? Hadiah mereka semua telah disusupi si Liang Bufan. Dengan sihir tukar guling, barang-barang ini buat orang mati. Disiapkan oleh Liang Bufan. Untuk Wang Feiying, hari ini Wang Feiying pasti mati. Pesta pernikahannya akan berubah jadi pesta potong kepala. Yang kamu sebut Liang Bufan, adalah keturunan sisa keluarga Liang. Kamu karena dia hingga jatuh ke titik ini, kan? Lalu bagaimana dengan Raja Chen? Sekarang hanya Raja Chen yang bisa membebaskan kamu dari situasi kematian ini. Raja Chen ada di ruang belakang, tapi aku tak ingin mengganggu yang mulia. Kamu, waktunya sudah tiba. Pergilah panggil pengantin wanitanya. Kamu bikin muka malu ini karena kekuatan keluarga Ye lemah, sedangkan keluarga Kuang adalah penguasa di Qingzhou. Kalau Liang Bufan berani datang, aku akan buat dia sumpah di tanah. Aku mau dia tunduk dan lihat. Bagaimana wanitanya? Aku bermain-main dengan dia. Yang Wang, pengantin tidak ada di ruang belakang. Apa? Tak usah kamu cari lagi. Aku yang cari kamu. Tak usah kamu cari lagi. Aku datang cari kamu. Bagus banget. Ya, surga ada jalannya. Kamu gak mau jalan. Neraka gak ada pintunya. Kamu nekat masuk. Hari ini, kamu bakal mati. Wang Feiying, jangan bermimpi kosong. Sekarang cuma bisa panggil Raja Chen keluar. Bunuh Liang Bufan. Itu satu-satunya peluangmu. Ngapain panggil Raja Chen buat keluar? Aku Wang Feiying, dari hitam putih. Punya kekuasaan bicara. Ketik jari aja. Bisa bunuh dia. Sampah kayak dia. Lah, moga-moga kamu beruntung aja. Di mata aku, kamu kayak semut. Kaki aku bisa nginjak mati. Yang harus tunduk adalah kamu. Kamu tahu berapa mahal bayar buat membelanya? Berani banget. Di istana gubernur, kalian berani cabut pedang dan bunuh orang. Apa kalian lupa hukum besar Xian yang berlaku? Di mana tentara? Tangkap orang-orang yang bikin onar itu. Bawa ke penjara. Bunuh di dalam penjara. Kenapa pasukan di pintu nggak muncul-muncul? Kenapa nggak masuk juga? Kalian mau aku laporkan? Kalian telah lalai tugas. Kamu nggak bisa panggil orang. Kalau begitu, aku yang panggil saja. Gimana? Masuk. Sepertinya, ayahmu sebenarnya masih punya perasaan padamu. Meski katanya nggak mau, tapi akhirnya tetap datang juga. Kan, kalau dia nggak bela aku nggak anggap dia ayahku. Anakku, kamu harus bela Feiying. Ya. Orang-orang ini. Keributan di acara pernikahan terbang elang, membuat muka keluarga Wang jadi malu besar. Dan di istana gubernur lagi, bertindak kekerasan dan membunuh, menghina hukum besar dinasti Xia. Harusnya mereka dihukum di tempat. Ayah. Aku mulai sadar, dia cuma mau lihat aku tertawa. Kita nggak bisa berharap sama dia sama sekali. Lebih baik aku sendiri, meminta keadilan buat saudara yang sudah tiada. Cari keadilan buat dia. Dewa pejuang naga lilin. Ada orang yang memberontak di Qingzhou di bawah kakimu. Bikin kekacauan di pesta pernikahan gak cukup. Malah di istana gubernur bunuh beberapa orang lagi. Gubernur Qingzhou yang udah tua itu, ngabaikan semuanya. Malah minta kamu yang urus semuanya. Tunggu sebentar, Tuan Wang. Aku langsung bawa orang ke sini. Kamu si bajingan.
Ngabaikan hubungan ayah dan anak. Ngapain cuma jadi penonton? Terbang elang segera. Akan dikalahkan dan dihukum mati mereka. Aku dan Dewa Pejuang Naga Lilin. Hubungan kami bagai nyawa dan nyawa. Sebentar lagi, Dewa Pejuang Naga Lilin datang. Kamu dan gadis gila ini harus mati. Tuan. Kalau tidak, aku bunuh dia. Badut kecil sudah mati. Terlalu sayang kalau begitu. King Yi, ikut aku duduk di samping. Ayo kita nikmati pertunjukan seru ini. Baik. Seorang tentara bodoh dan kejam, berani berlagak sombong begini. Kamu benar-benar gak tahu, sampai mati itu gimana cara nulisnya. Kakek, jangan terlalu dipikirkan. Silakan duduk juga, kita menonton pertunjukan bersama. Dewa Perang Naga Lilin datang. Wang, jangan terlalu sopan. Kita berdua harus saling menyebut saudara. Gubernur Wang, apa maksudmu? Orang-orang sudah datang semuanya di kantor gubernur. Mengapa kamu diam saja, bro? Naga Lilin, orang tua itu hanya ingin menertawakan aku. Tidak peduli dengan hukum dinasti Xia. Nanti kamu lapor ke kaisar. Hukum dipakai untuk memecat dan menyelidiki. Saya kagum sama Naga Lilin. Wang, berani bunuh orang keluarga sendiri dengan dalih keadilan. Menganggap itu jalan yang benar. Padahal itu contoh buruk bagi para pejabat. Siapa yang melanggar hukum, membunuh orang di markas tentara, dan siapa yang memandang enteng aturan, menghina atasan di depan. Bro Naga Lilin, ini orang bajingan. Kamu, orang bodoh yang gak tahu diri, berani memberontak di bawah kekuasaanku. Di Qingzhou, kalau aku gak bunuh kamu, memperjuangkan keadilan, takutnya dunia ini akan tertawa. Kalau aku gak bertindak. Bro, Naga Lilin, aku gak boleh begitu. Gubernur Wang, kamu mengabaikan tugas demi kepentingan pribadi. Sudah bersalah dari awal. Mundur dari tempatku. Dia itu. Bahkan aku, Tuhan Naga Lilin, berani menghalangi. Kalau bukan karena kamu adalah ayah kandungku, dan juga Gubernur Qingzhou yang diselamatkan oleh Kaisar. Sejak dulu aku ingin membunuhmu. Kamu, diamlah. Kalau nggak bantu burung elang terbang, ya sudah, tapi malah menghalangi Dewa Perang. Mundur, ayah, mundur, ayah. Burung elang yang dulu hebat, sekarang sudah salah besar. Kalau kamu terus membiarkan dia begitu saja, dia bakal terus berbuat onar. Keluarga Wang, 9 suku, benar-benar nggak bisa diselamatkan lagi. Mulut anjing, takkan pernah mengeluarkan gigi taring. Aku dan Dewa Peledak, ini semua demi menumpas kejahatan. Jangan menghalangi, pergi sana. Pengkhianat. Ini kamu. Menghantam di tempat yang salah akan berakibat fatal. Pengkhianat. Ini kamu. Menghantam di tempat yang salah akan berakibat fatal. Liang Bofan. Kamu benar-benar nekat banget. Ya, Dewa Peledak. Tapi dia adalah Dewa Peledak bintang 5 dari Daxia. Dia sudah berbakti besar untuk Daxia. Pengorbanannya tak main-main. Satu tamparan itu nggak cuma buat mukanya, tapi juga buat ribuan prajurit Daxia. Kamu, Liang Bofan, kalau ada keadilan, kamu akan mati 1000 kali. Lebih dari itu, takkan cukup untuk menebus kerugian Daxia yang kau sebabkan. Itu kau, Wang Feing. Kau bikin aku celaka. Maafkan aku, Dewa, Wang Feing. Kau bikin aku menderita. Maafkan aku, Dewa, bro. Dewa Peledak, kamu lagi ngapain? Kamu seorang pahlawan tempur bintang 5. Kok bisa dia yang berlutut? Kenapa dia berlutut padamu? Kamu dikibuli sama dia. Kalau aku masih hidup hari ini, aku pasti akan mencabik kulitmu dan menancapkan bunga sibut dengan hukuman mati. Kakak besar Julong, hukuman mati itu, bukankah seharusnya dia, kamu ini? Sampai sekarang kamu belum paham juga, dia adalah dewa yang turun dari langit, seorang tentara besar. Bagaimana mungkin, kalau identitasnya benar-benar di atas kakak besar Julong, ketika aku dan Ye Xin membantai seluruh keluarga Liang, kenapa dia tidak buru-buru keluar untuk membantu? Ini nggak mungkin, dia cuma seorang malaikat remah yang hina. Kamu ini. Kamu terlibat dalam pembantaian kota. Ayah, selesai sudah. Keluarga Wang dan seluruh kerabatnya benar-benar musnah. Dewa, kalau aku tahu itu kamu, tak akan ku berani melawanmu. Semua ini karena dia menipu aku. Aku akan segera mengeksekusinya untukmu. Aku akan memotongnya sekarang juga. Sudah aku suruh kamu bangun. Dewa, maafkan aku. Kamu tidak bersalah apa-apa. Aku ini yang salah. Aku tidak bisa membedakan baik dan buruk. Aku tak mampu membedakan kebaikan dan kejahatan. Membantu kejahatan. Menjadi kaki tangan. Menurut hukum dinasti Xia, apa hukuman yang pantas aku terima? Aku harus menanggung dosa sendiri. Kalau kamu tahu semuanya, mengapa tidak menyerah saja? Aku akan menyerah sekarang juga. Kakak Deng Xiaolong, kamu lagi ngapain? Daripada bunuh diri dengan penuh rasa malu, lebih baik lawan dia sampai mati saja. Hanya kamu, orang yang tak tahu bahaya, bebek di dasar sumur, berani di depan pendeta. Sombong dan angkuh. Wang Feing, aku duluan pergi ya. Jumpa di gerbang neraka. Deng Xiaolong sudah dihukum. Sekarang giliranmu. Liang Bufan, kamu jangan takut-takutin aku. Aku ini orang Qingzhou, raja bawah tanah, kampungan dan bodoh, gak bisa lindungi kamu. Aku, Deng Xiaolong dan aku adalah saudara sehidup semati. Deng Xiaolong sudah mati, gak bisa melindungi kamu. Ayahku adalah gubernur Qingzhou. Aku ini anak kandungmu. Tolong selamatkan aku,
Pak, dia sudah dicopot dari jabatannya. Gak mampu jaga diri sendiri. Tunggu sebentar, Raja Chen. Raja Chen itu tuanku, kakekku. Tolong panggil Raja Chen muncul. Selamatkan aku. Yang mulia Raja Chen, tolong muncul sebentar. Yang mulia Raja Chen. Yang mulia, tolong muncul. Berikan keadilan buat kami. Hukum Liang Bufan. Kalian panggil. Apakah itu dia? Kalian panggil. Apakah itu dia? Yang mulia, yang mulia. Kamu hebat. Liang Bufan, berani-beraninya kamu melakukan ini kepada Raja Chen. Kalau Wenhu tahu ini, dia pasti akan meminta nyawamu. Kamu mungkin bisa menaklukkan Dewa Pedang Perang, tapi kamu gak bisa mengungguli Raja Chen dan Wenhou, keluarga kerajaan. Kalau kamu pintar, segera lepaskan Raja Chen. Dengan mengorbankan nyawa untuk permintaan maaf, kamu benar-benar pikir orang ini bisa menyelamatkanmu. Liang Bufan, kamu melukai aku. Seharusnya aku gak akan ragu untuk melawanmu sampai akhir. Kalau kamu bisa buktikan, kalau kamu benar-benar seorang pejabat ilahi, aku akan pertimbangkan. Kalau begitu, hentikan pertarungan ini. Tak perlu pejabat ilahi membuktikan diri. Bukankah dia bisa lihat sendiri? Perintah Raja Dewa. Yang mulia Raja Chen, pejabat ilahi ini, di kerajaan kita ini, jabatan apa? Yang mulia. Liang Bufan. Liang Bufan. Orang biasa saja. Diamlah. Gimana bisa pejabat ilahi? Diam, tutup mulut kamu. Yang mulia, tolong perhatikan. Ini token, pasti ini palsu. Kalau begitu, pernah lihat yang asli? Aku. Kalau begitu, semoga keberuntunganmu. Kakek, apa yang harus dilakukan? Apakah aku harus mati saja? Kamu gak tahu? Kamu cuma punya satu jalan. Segera bunuh diri dan minta maaf. Diam kau. Dia adalah anak kandungmu. Hati binatang pun tidak akan memakan anaknya. Kenapa kamu terus memaksanya untuk bunuh diri? Ayah. Kau tahu tidak, kakek kecil berharga ini melakukan dosa apa? Melakukan dosa memusnahkan seluruh keluarga. Kalau dia tidak mati, keluarga Wang akan punah. Kau mau aku pilih apa? Dia bahkan ingin menentang langit. Aku juga harus melindungi nyawanya. HMPH. Liang Bufan, bahkan kalau kamu adalah seorang pejabat suci, lalu apa? Buka matamu? Lihatlah, ini adalah surat darah dari Kaisar Pendiri. Perintah pengampunan mati. Bisakah aku melindungi nyawa elang terbang? Hahaha. Kakek. Kalau punya barang bagus begini, kenapa nggak keluarkan dari dulu? Dengan barang seberharga ini, apakah kabar itu benar? Benar, Mas, dulu aku berbuat baik kepada Kaisar Pendiri. Setelah Kaisar Pendiri keluar dari kesulitan, dia menulis surat ini dengan darah, agar keluarga kami tetap aman dan damai. Asalkan keluarga Wang memegang barang ini, meski berbuat dosa mati, tak bisa dibunuh. Hahaha. Liang Bufan, bukankah latar belakangmu besar banget? Lebih besar dari kekuasaan Kaisar Pendiri. Gua sekarang ini adalah pelindung Kaisar Pendiri. Gak cuma gak mati, malah bisa balas dendam sama lo. Kamu cuma pakai kain lap rusak, lalu merasa diri hebat. Berani banget, Liang Bufan. Kamu berani menghina Kaisar Pertama. Perintah Kaisar Pertama, yaitu justru kamu yang pakai. Seperti ini. Kalau kamu tidak tahu menghargai, saya wakili keluarga kerajaan, mengambil kembali barang ini. Berani banget mulutmu. Kaisar Pertama sendiri yang memberi aku perintah darah dari keluarga kerajaan, bukan sembarang kata. Bisa dicabut begitu saja. Kalau tidak percaya, lihat yang ini. Pedang yang dipahat oleh Kaisar Pendiri, diberi nama naga burung, di atas memotong naga kuning, di bawah menghukum burung pipit. Ini benar-benar pedang Kaisar Pendiri. Naga-naga dari dinasti Xia, bahkan Kaisar Pertama, tak berani kehilangan kilauannya. Liang Bufan, memegang naga-naga dari dinasti Xia. Sekarang, dewa pun tak bisa menyelamatkan si Wang Feiying ini. Ini adalah naga burung dari dinasti Xia. Kenapa bisa ada di tanganmu? Raja mengundangku untuk mengawasi negara, dan memberikannya secara khusus padaku. Wang Feiying, apakah aku boleh memegangnya? Barang dari Kaisar Pertama, perintah Kaisar Pertama yang diberi padamu. Bisa, Wang Xianzong, bolehkah aku menebas cucu Mu dengan pedang ini? Wang Lang, bolehkah aku hapus seluruh keluarga Mu demi keluarga Li? Minta pertimbangkan baik-baik, para dukun. Tuan dukun, pikirkan matang-matang, jangan main-main. Kalau di negara ini, kamu gak cocok. Wakil pemerintah di Qingzhou, dari keluarga Yu, kamu tidak pantas menjadi penguasa Wang. Atas jasa kalian berdua, tak bisa menutupi kesalahan kalian. Tapi aku beri kalian satu kesempatan, antara seluruh keluarga dan dia. Kalian berdua yang putuskan sendiri. Harimau pun tak makan anaknya. Pendeta, mengapa paksa aku dan anakku melakukan hal yang tak pantas? Tentang kemanusiaan. Mengapa paksa aku dan anakku melakukan tindakan kejam seperti binatang? Tentang kemanusiaan. Wang Lang, kamu gila. Aku ini anakmu, juga satu-satunya pewaris Wang. Apa maksudnya? Hingga aku dilarang punya keturunan Wang. Aku lebih rela keluarga Wang punah.
Asal keluarga Wang tetap utuh, 9 suku. Burung elang. Cucu. Lari cepat. Ayah. Kakek. Ayah, ayah. Selamatkan nyawa kakekku. Burung elang. Haha. Kamu pikir dengan memaksa aku membunuh keluarga sendiri, kamu bisa balas dendam besar sekarang. Pendeta yang terhormat, paksa aku menebang seluruh keluarga Liangmu. Dalangnya, tapi Tuan Wen. Kalau berani, silakan cari dia dan urus sendiri. Hukum dia, Tuan Wen. Bohong, dia berbohong dengan darah di mulutnya. Burung elang. Burung elang. Berani mengotori ayahku. Kamu gak bisa dengar, orang mati gak bisa bicara. Semua ini, benar-benar dibuat oleh Tuan Wen. Kalau aku lebih. Lalu, apa lagi? Kamu punya hati untuk balas dendam, tapi berani cari dia. Ayahku bukanlah Wang Feiying, orang macam bajingan rendahan ini, bukan dari keluarga Ye dan Wang, keluarga murahan kayak gitu. Bagus. Memang dia. Kalau membunuh, bayar nyawa. Keadilan ada di tangan aku. Kalau itu Wang Wen, hancurkan seluruh keluarga Liang. Aku pun akan buat dia mati di bawah pedangku. Aku pun akan buat dia mati di bawah pedangku. Tunggu dulu. Liang Bufan. Kamu mau bunuh aku? Ya, ayolah, bunuh saja. Kamu ini kecil kayak semut, dasar. Liang Bufan, sekarang kita telah tangkap anjing jalang ini. Cepat lepaskan Raja Chen, biarkan kami pergi. Kalau kamu gak mau mati, cepat lepaskan dia dan biarkan kami pergi. Kalau istri sampai kurang satu helai rambut saja, Dewa Penolong pasti akan buat kalian berantakan. Kalau kamu berani bergerak, aku akan nekat mati dan bangkrut. Haha, Liang Bufan. Kamu masih sama kayak dulu, begitu kejam dan gak punya hati. Kamu gak mau lihat dia lagi, dia masih di tanganku. Tong-tong. Kamu mau lihat dia? Kalau mau, ikut aku ke Caoge. Tong-tong, tong-tong di tangan mereka. Kingi, mereka percaya sepatah kata pun sedikit. Kamu jangan percaya begitu saja. Biarkan mereka mengatur semuanya. Kamu pikir semua orang sama kayak kamu? Tidak segampang itu. Cepat pilih. Jangan berlama-lama. Mau mati bareng atau kita yang harus pergi duluan. Atau minta kami segera lepas. Ayo pergi dari sini. Enggak usah kejar lagi. Kleyan, tenang aja. Aku pasti cari Tong-tong. Selamatkan pemimpin Zukue, segera ke utara. Kumpulkan pasukan sebanyak 1 juta, berangkat semalaman ke Caoge. Perintah dari Zukue, langsung berangkat perang. Jangan khawatir soal mereka, jangan sampai menyakiti diri sendiri. Kalau dia bisa putuskan hidup mati keluargaku, enggak mungkin dia cuma berisik dan menggonggong sembarangan di sini. Perintah dari pemimpin suci, 80 pasukan perang, dengan 1 juta pasukan suci dari kuil. Sudah lengkap semua, tunggu di sini. Ingat baik-baik, kalau nggak mendesak banget, jangan berkelahi sama sesama prajurit. Dengar perintah. Bocah kecil, ikut aku yuk. Tuan akan bawa kamu. Pergi donor darah. Kakek, kamu bisa nggak? Kamu bisa nggak lepasin aku? Jangan gak tahu berterima kasih saat lagi beruntung, darah kotormu. Bisa dipakai buat negara kita, oleh Kaisar Agung Wu. Itu adalah keberuntungan, yang banyak orang gak akan pernah dapat. Jangan buang-buang waktu, ayo ikut aku. Bersikaplah jujur. Tuan, gimana keadaanmu? Biar Dewa Wuji, apakah ada perkembangan? Kenapa begitu? Apakah klannya Hattori Hanzo? Apakah dia menipu kita? Tuanku. Mungkin anak kecil itu, bukan darah keluarga Liang, mungkin dari keluarga Song, dengan pria lain. Aku sempat ingin menenggelamkannya, tapi malah dia dipilih oleh permaisuri. Akan dikirim ke acara menyambut Dewi, sebagai gadis bunga. Tuanku, ucapanmu sekarang terlalu cepat. Keluarga Liang masih punya Liang Bufan. Tapi dia jauh di perbatasan utara. Raja takut dia tidak akan sabar lagi. Ayah. Anakku, kenapa kamu begitu panik? Ayah, Liang Bufan. Liang Bufan sudah kembali dari utara. Sekarang dia sudah di Caoge. Ayah, Liang Bufan. Liang Bufan sudah kembali dari utara. Sekarang dia sudah di Caoge. Ayah, Liang Bufan. Liang Bufan tahu, engkau yang menyebabkan keluarga Liang musnah. Kepadaku, menghina aku berkali-kali. Dia bahkan berani berkata keras. Akan memenggalmu di depan pedangnya.
Keluarga Liang bisa menyumbangkan diri untuk kaisar. Itu adalah kebanggaan seluruh keluarganya. Benar. Dia malah tidak menghargai seorang pejabat rohani. Dia begitu angkuh. Aku segera akan bawa orang untuk membinasakannya. Kamu pelayan rumah, berani mengancam akan membinasakan atasan saya. Harus dibunuh. Tuanku, tolong, kamu berani menyakiti pelayan keluargaku. Tebas mati dengan tongkat. Siapa berani? Kamu siapa? Berani datang ke kediaman Wen, mencari mati karena berbuat onar. Ini orang siapa? Berani-beraninya datang ke istana Wen Hou buat berbuat onar. Benar-benar tak tahu diri. Dia juga berani berhadapan dengan Qilinzi. Qilinzi itu kan, murid langsung dari pemimpin Longmen. Dialah Liang Bufan. Satu-satunya sisa keturunan Liang. Qilinzi, bukankah kamu ingin menghidupkan kembali guru nenek moyangmu? Bunuh dia, dapatkan darah hatinya. Keinginanmu pasti akan terkabul. Pergi, mencari sesuatu yang sulit ditemukan. Ternyata mudah didapat. Baru tadi, aku ingin langsung pergi ke utara. Ambil darah hatimu. Tak disangka, kamu malah datang sendiri. Cepat serahkan nyawamu untuk membantu kebangkitan sang guru pendiri. Baiklah, Liang Bufan, kamu berani membunuh Qilinzi. Kamu binasa. Ayahku tidak akan memaafkanmu. Pemimpin Longmen pun tak akan membiarkanmu. Dewa Wu yang benar tidak akan membebaskanmu. Aku datang dari jauh. Tapi kamu malah maki-maki aku. Ini pendidikan apa dari keluarga Chen? Atau memang kamu dari istana Wen? Kalau begitu, Tuan Wen. Kalau perlu, aku yang akan ajaran dia dengan keras. Xuan Er, hati-hati. Kalau perlu, aku yang akan ajar dia dengan keras. Xuan Er, hati-hati. Ayah. Ayah, ternyata dia memukulku dengan jimatin. Ayah, tolong bela aku, ayah. Duke Wen, Raja Chen. Dia cuma anakmu satu-satunya. Kau punya anak saat tua, membelai Raja Chen. Sekarang, dia berani di depan matamu, melukainya. Ini benar-benar tantangan keberanian. Ayah, apalagi yang kau tunggu? Segera bunuh dia. Ternyata dia telah menguasai piring siklus yin yang. Tak disangka. Dia benar-benar ahli di tingkat cuan. Bocah nakal, diamlah. Duke Wen, bagaimana bisa? Kamu juga diam. Haha. Seperti kata pepatah, memanjakan anak seperti membunuhnya. Aku berterima kasih kepada Pendeta Liang atas pengajaranmu. Anak tidak berguna ini. Ada yang datang, bawalah anak durhaka ini keluar. Ayah, walau ini Liang Bofan, dengan ilmu sihir tingkat langit. Buat dia hina aku. Kamu, yang tak pernah merasa sakit dihajar, masih berani berbuat sombong. Bawa pergi si anak durhaka ini, kirim ke kuil agung, bersujud memikirkan kesalahan. Ayah. Kamu, perempuan, berhenti di situ. Kamu, perempuan, Berhenti di situ. Kamu tidak berbakat dan tidak berakhlak. tak berhak menikah dengan Tuan Wen. Tak berhak masuk ke keluarga Tuan. Kalau bukan karena kamu, Nisuan tidak akan sampai nasib buruk begini. Ada yang datang. Bawalah dia keluar dari sini. Pelaku kekacauan di istana ini adalah Liang Bofan, mengamuk di rumah Tuan, membuat wajahmu memalukan. Itulah dia. Kalau kamu tidak memotong dia menjadi potongan-potongan kecil, mengapa harus menghukum aku dan Raja Chen? Mengapa? Ya. Tuan tak perlu jelaskan apa-apa padamu. Bawalah dia pergi. Liang Bufan datang untuk membalas dendam. Kalau kamu tidak membunuh dia, dia yang akan membunuhmu. Masih berani bicara ngawur. Ya. Anjing tua yang keras kepala. Aku dulu benar-benar buta mata. Sampai-sampai aku anggap kamu ini sebagai andalan. Sekarang aku malah menjadi bahan tertawaan. Sebenarnya ini semua akibat dari aku sendiri. Tapi aku tidak mau menyerah. Aku tidak mau menyerah. Liang Bufan, dialah yang membinasakan kalian, keluarga Liang. Juga dia yang mengirim utusan khusus. Dia yang membawa pergi anak kecil itu dari Qingzu. Dia yang membuang dan mengorek hati anak itu, mengambil darah dari hatinya, lalu memberikannya kepada Kaisar Wu sebenar. Dia yang menjadi dalang utama. Seharusnya kamu membinasakan seluruh keluarganya. Apakah Tono sudah mati? Hahaha. Ya, dia sudah tiada. Anak gadis sekecil itu, bagaimana dia bisa tega melakukannya? Anjing tua yang kejam. Harusnya dia disiksa seumur hidup. Segera eksekusi wanita itu di tempat. Langsung habisi dia di tempat. Liang Bufan. Cepat balas dendam padanya. Kamu sudah merusak mimpi besar keluargaku. Dan kamu pun akan segera menyusul. Di mana Tono? Tono, dia sudah mati. Apakah dia sudah tiada? Pasti dia sudah pergi dari dunia ini. Bagi kalian, dia hanyalah orang asing yang tak berhubungan. Tapi bagiku, dia adalah permata di jari manisku. Hari ini, siapapun gak bisa lindungi kamu. Aku mau kamu berikan tong-tong. Dan aku, Liang,
seluruh keluarga harus bayar dengan nyawa. Liang Bufan, aku adalah paman langsung dari raja saat ini. Menteri penjaga takhta dinasti Xia. Kamu nekat banget berani begini padaku. Apa sih yang gak berani? Aku punya 800.000 tentara wajib militer. Begitu aku beri perintah, kota ini bakal jadi lautan darah. Kekuatan Wen Hou tidak kalah dari masa lalu. Liang Bufan juga pantas bersaing dengan Wen Hou. Benar, benar, benar. Seorang manusia gak bisa lawan ribuan tentara. Usiamu gak lama lagi. Dulu, bersama Kaisar, yang berjuang bersama-sama adalah aku, Wen Hou. Dari 800.000 tentara wajib militer, semua adalah pasukan tangguh yang berpengalaman di medan perang. Kamu masih gak mau cepat-cepat tunduk dan patuhi. Dari pandangan aku, Liang Bufan bukan sekadar 80.000 anak domba. Tak pantas jadi jimat pelindungmu. Gak akan menakuti aku. Haha, Liang Bufan, daripada cuma pura-pura kuat, lebih baik hadapi kenyataan. Menyerah saja. Kebandelanmu ini hanya bikin 80.000 tentara ini sia-sia. Dengan nama Dewa Ilahi, aku, Liang Bufan, bersumpah akan membimbing 80.000 tentara ini. Aku akan lindungi kamu. Aku akan bunuh 1 orang. 100 orang aku akan lindungi. Aku akan bunuh 100 orang. HMPH, apa kamu benar-benar anggap dirimu seperti Dewa Langit? Aku sudah bunuh 100 orang. HMPH. Apa kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai Dewi Hautian? Kalau kamu tidak menabrak tembok di depan dan tidak menyesal, aku akan buat kamu lihat sendiri betapa hebatnya pasukan larangan 80.000. Pendeta Jinyi, seorang pelayan suci di istana, seasal dari keluarga Hou. Satu keturunan, bersama-sama setia kepada raja, menjaga daerah Xia, dengan persahabatan sejati. Dia sebenarnya tidak ingin saling bertikai. Tapi kamu, Markis Wen, terlalu angkuh. Pendeta, HMPH, kamu menganggap aku ini anak 3 tahun. Tak ada siapa di daerah Xia yang tidak tahu. Daerah utara yang kacau balau. Perang berkepanjangan tak berhenti. Pendeta sebelumnya bertugas selama puluhan tahun, tak mampu mengakhiri pemberontakan, membuat daerah itu bersatu kembali. Dia baru saja jadi pendeta 3-5 tahun. Lalu apa dasar untuk memikul tanggung jawab besar yang dulu para pendahulu belum mampu selesaikan? Faktanya jauh lebih meyakinkan dari kata-kata. HMPH, Liang Bufan, antara kita ini tak perlu diperdebatkan mana yang baik atau buruk. Orang tua, kamu ini bawahan setan. Aku berurusan denganmu. Mereka pasti akan membabi buta menyalak, menggonggong ke arahmu. Tapi karena kamu, demi ketertiban kerajaan, meremehkan hukum dan aturan, itu sudah diketahui semua orang. Membunuh makhluk hidup, mengacaukan daerah. Buktinya sangat nyata. Haha. Hahaha. Betapa orang tahu semuanya. Bukti yang tak terbantahkan. Siapa yang tahu? Liang Bufan berbuat onar dan memberontak. Kamu cuma omong kosong di mulut saja. Omongan kosong tanpa bukti. Ada bukti apa yang bisa kalian tunjukkan? Apa pernah Wen Hou melakukan hal-hal itu? Kalau tidak bisa menunjukkan bukti nyata, sekalipun kalian terus bicara, hanya akan mencemarkan nama Wen Hou. Sungguh sekelompok anjing setia yang angkuh. Panggil orang. Inilah bukti nyata yang kalian tunggu. Tuan tidak bersalah, kematiannya mereka, bukan kesalahan aku. Aku tidak pernah membunuh 1 orang pun dari keluarga Liang, juga tidak pernah menumpas keluarga lain. Kalau kamu tidak perintahkan, kamu tidak akan mengizinkan anjing-anjingmu membunuh orang. Bagaimana mungkin mereka menghabisi seluruh keluarga? Kalau bukan karena kamu, sekarang bukti sudah jelas dan nyata. Kamu sebagai dalang utama, masih berbelit-belit dan pura-pura tidak bersalah. Berlindung di balik kata-kata. Kamu masih bilang tidak bersalah. Kamu bilang kamu bukan orang jahat. Diamlah, dasar wanita cerewet. Kamu berani menuduh aku bersalah. Bahkan jika tuanmu, Liang Bufan, tak punya hak seperti ini. Benarkah? Kalau aku simpan barang ini, Naga burung naga dari Daxia, menghukum raja yang bodoh, menghukum menteri. Tapi jangan lupa, naga burung naga dari Daxia ini adalah milik ayahku, Kaisar Zhenwu. Bahkan kalau aku benar bersalah, ayahku pasti akan memaafkanku. Lagi pula aku sama sekali tidak bersalah. Dengan posisi dan statusku sebagai tuan, aku sudah melampaui segala aturan dan hukum. Di atas hukum, kamu berani melanggar hukum secara terbuka, menginjak aturan. Apa kamu tidak takut membuat rakyat marah? kemarahan rakyat. HMPH, amarah rakyat biasa, apa takutnya? Hanya orang biasa yang dipermainkan, menghadap tanah dengan kepala. Apa yang bisa mereka lakukan padaku? Seperti tuanmu, Liang Bufan, meskipun dia sudah marah besar. Tapi apa yang bisa dia lakukan padaku? Hahaha, hahaha. Aku, Chen, yang tak terkalahkan, mengendalikan dunia yang bergolak, memegang kekuasaan atas hidup dan mati, menikmati kekayaan dunia, menerima berkah besar. Dilihat sebagai penguasa dunia, bukankah seharusnya aku berhak mendapatkan hak istimewa ini? Di seluruh dunia ini, bukankah tanah kekuasaan, di pinggir tanah kekuasaan, bukankah mereka adalah bawahan raja? Dinasti Xia adalah milikku, dinasti Xia milik Chen. Semua yang disinari matahari dan bulan, adalah milik Chen. Aku ambil dari milik sendiri. Apa salahnya? Kau, darah dagingku, nyawamu, juga seperti mereka. Di bawah naungan Chen.
Seperti yang dikatakan, naik turunnya dunia adalah tanggung jawab kita semua. Mereka semua telah berkorban untuk kaisar. Sekarang giliranmu. Untuk setia kepada negara, sudah melakukan yang terbaik untuk kaisar. Kalian harus berbicara baik-baik, supaya para pejabat bisa tenang, agar mereka tidak menyesal. Apakah mereka menyesal cepat? Saat negara akan bangkit, pasti ada tanda-tanda keberuntungan. Bangsa ini akan binasa, pasti ada makhluk jahat. Menteri Wen, kau berbuat bohong dan menghasut orang, menggoda hati manusia, membodohi dunia dan mencuri nama baik. Sungguh makhluk jahat, Menteri Wen. Seharusnya kamu minta maaf ke seluruh dunia. Liang Bufan, kamu gila apa? Menteri Wen berbaik hati memberi kamu kesempatan untuk setia kepada negara. Jangan gigit balik seperti anjing terhadap Lu Dongbin. Berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan kekaisaran. Itu adalah kebanggaanmu. Mayat hidup harus dibunuh. Dan kamu hidup terlalu lama. Itu malah yang seharusnya terjadi. Liang Bufan, masih berani berbuat nakal. Aku beri kamu kesempatan lagi. Kenapa kamu tidak bersyukur? Apa kamu benar-benar ingin berperang sampai mati denganku? Tidak mau kalah dan mati. Akhirnya mati sia-sia dan hilang di dunia. Kehancuran dan kehormatan hilang bersama nyawamu. Kamu masih berani membolak-balik fakta di sini. Jelas-jelas adalah pejabat ilahi memberikan kamu kesempatan. Tapi kamu tidak mau bersyukur. Kamu habisi seluruh keluarga pejabat ilahi. Lalu kejam membunuh Tong Tong. Seharusnya pejabat ilahi memotong lehermu sejak dulu. Potong aku? Rakyat Kaisar Hao. Apakah mereka berani mengacungkan pedang ke langit? Aku pinjamkan dia nyali pahlawan 100 orang. Tapi dia pun tak berani. Hahaha. Tajam pertama ini, menyelamatkan Kaisar Selatan, hancurkan hati kecilmu, Dewa Api, ganti Tong Tong yang keluarkan pedang. Liang Bufan, kamu berani pakai sihir jahat untuk menyakiti aku. Apa aku dianggap mainan pasukan militer 80.000 orang? Perintah kerajaan datang. Pejabat ilahi Liang Bufan, Hujan Chen Wenyuan dari negara menunggu perintah. Demi langit, aku menerima titah. Demi langit, aku menerima titah. Perintah dari Kaisar. Pendeta Liang Bufan memimpin pasukan besar menyerang. Membuat rakyat di Chengge menjadi takut dan resah. Rakyat mengeluh dan marah. Karena itu, Liang Bufan dicopot dari jabatannya, diberi gelar sebagai pendeta, dihukum masuk militer, dikirim ke perbatasan utara, tidak boleh meninggalkan tanpa izin khusus. Hahaha. Liang Bufan, aku adalah paman dari raja saat ini. Hatinya tetap condong padaku. Kamu cepatlah pergi ambil titah. Tunggu, jangan buru-buru, perintah belum selesai dibacakan. Paman, tuanku, gunakan kekuasaan pribadi, sembarangan pakai 800.000 pasukan pelindung, membuat para pejabat di luar istana, mengumpulkan massa untuk mengadu. Aku merasa sangat terganggu. Sementara itu, kekuasaan militer paman dicabut sementara, menunggu rakyat tenang dan marahnya reda. Setelah tidak ada yang berani mengkritik di dalam istana, kekuasaan akan dikembalikan lagi. Setuju. Hahaha. Tuanku, kamu masih bisa tertawa sekarang. Cepat serahkan kekuasaan militer. Raja saat ini hanya seorang perempuan biasa, tapi dia adalah anakku dan aku yang memegang kekuasaan. Dia berani menyita kekuasaan militermu. Pasukan pelindung 800.000, dengarkan perintahku. Segera bunuh Liang Bufan. Ini adalah tebasan kedua. Perintah dari Kaisar Timur Laut. Hancurkan hati dan hati kecilnya. Jiwa kayu, Yuan, akan menggantikan aku dan istriku yang menghunus pedang. Liang Bufan, Raja telah memerintahkan, mengusirmu dari Chaoge. Segera pergi saja. Ya, setelah urusanku selesai, aku pasti akan kembali ke utara, dan sampaikan pesan ini pada Chen Sisi. Jangan lagi berpikir, untuk mengkhianati orang yang telah menolongmu. Juga jangan di saat seperti ini, mencari kesempatan, untuk menjatuhkan aku, Liang Bufan. Kamu juga bawa pasukan pulang, ya? Gak bisa. Ini urusan roh-roh suci. Kalau dia hormat aku 1 jengkal. Aku akan hormat dia sejauh 1 sang. Hormat kepada Yang Mulia Roh. Pasukan Raja Yan ingin melancarkan serangan ke istana. Sang Raja sedang bertempur keras. Tolong putuskan sendiri, Roh Suci. Kenapa Raja Yan mau ikut campur? Dia juga ingin ikut-ikutan. Roh Suci, izinkan aku segera keluar dan lawan dia. Hancurkan dia. Perintahkan pasukan suci. Masuk dan tangkap dia. Ingat, jangan bunuh dia. Mengerti? Aku dengar dari orang-orang bahwa Chaoge dihadapkan dengan pasukan besar di dalam kota. Langsung cepat membawa 100.000 pasukan untuk menangkap raja di depan gerbang istana. Tapi tak terlihat satu prajurit pun. Tak disangka. Pasukan pemberontak justru di sini, di tempat ini. Menonton pertunjukan ya hanya menonton saja. Tak perlu menunjuk-nunjuk pedang ke aku. Minggir sana. Yang tahu aku, Liang Lauda. Ya, aku Liang Lauda. Orang yang mampu melakukan yang tak bisa orang lain. Berani sejauh langit. Ingin menunjukkan kekuasaan kerajaan. Aku langsung bergegas ke sini setelah mendengar kabar. Kupikir aku tidak akan sempat datang. Ternyata. Pertunjukan hebat ini baru saja dimulai. Luar biasa. Aku tak mau menambah dramaku sendiri. Aku langsung pergi. Saksikan dari jauh. Raja Yan,
Apa maksudmu ini? Kalau memang datang untuk menangkap raja, mengapa tidak menangkap Liang Bufan, pelacur dan pengkhianat ini? Sebaiknya dipenggal saja. Lanjutkan perlawananmu. Robohkan langit yang melindungi Cao Ge ini. Lanjutkan perlawananmu. Robohkan langit yang melindungi Cao Ge ini. Kalian semua, pulang ke utara lagi ya. Mengerti, raja dan bangsawan. Bolehkah aku bicara sebentar? Coba tanya. Sekarang ini. Apa rasanya melihat nasib sudah surut? Bagus, anak ranakal. Kamu berani tertawa padaku. Suatu saat nanti, aku pasti akan mengajakmu menghadap dan meminta maaf. Mungkin kamu tak akan sempat melihatnya. Di dunia ini, Tak ada yang bisa menghentikan 5 serangan Liang Bufan yang telah dirasuk setan. Jangan berpose dulu, segera serang saja. Di perjalanan aku, dengar kabar tentang seorang tua yang keras kepala. tak mau mati di tangan Wen Hou. Kira-kira saat ini, dia pasti sudah datang. Liang Bufan, guruku, adalah pemimpin mutlak dari dunia fana. Musuh utama takdirmu. Mereka akan segera tiba. Ah, ini serangan ketiga. Selamatkan kaisar dari pusat kekuasaan. Hancurkan niatmu menjarah tanah ini. Ini adalah perlawanan aku terhadap orang tua dan orang tuamu. Aduh, ini baru ayah ketiga. Dukuen udah nggak tahan lagi. Bener-bener bikin kecewa. Ayam keempat, keburukan. Kamu nekat menyiksa Dukuen kayak gitu. Ayam keempat, keburukan. Kamu nekat menyiksa Dukuen kayak gitu. Perintah dari Kaisar Barat. Hancurkan roh hati dan hati kecilmu yang berharga. Gantikan aku. Seluruh keluarga Liang keluar untuk menyerang. Berhenti. Kamu ini keburukan. Aku dan Dukuen dulunya sahabat dekat. Tapi kamu membuat dia kehilangan lebih dari separuh nyawanya. Bajingan. Sungguh sangat membenci. Bodoh banget. Kamu berani gangguin tontonan aku. Kamu bosan hidup. Raja Yan, Dukuen sampai kayak gini. Kamu malah cuek aja. Udah salah sendiri. Kalau kamu berani ngomong gangga lagi, atau ngeganggu aku yang lagi berdoa, itu jadi dosa yang makin besar. Bodoh banget, kamu jangan kira pakai jalan pintas, ngumpulin sedikit benda aja, terus berani berbuat sombong di depan aku. Aku ini gak gampang dibohongi, Yang Mulia Tianzun. Raja Yan yang berbuat sendiri. Liang Lauda, tolong aku. Kamu nyatanya bisa pakai ilmu-ilmu gaib. Kamu nggak mampu pakai. Kalau begitu, ini apa? Dia dulunya dari Cao Ge, penipu jual obat palsu di kota. Gak tahu dari mana, ngumpulin beberapa benda, serba bisa. Dengan dukungan dari Permaisuri dan Dukuen, tiba-tiba jadi, menjadi Grandmaster ahli besar. Master tak pernah peduli dari mana asal-usulnya. Ilmu gaib tak pernah tanya dari mana datangnya. Ilmu gaibku. Meski berasal dari alat sihir, tapi tak pernah habis, tak pernah kekurangan. Dia tak sekuat aku. Malah berani menganiaya Wen Hou, menghancurkan alat sihirku. Aku pasti tidak akan memaafkannya. Ah. Selesai sudah. Ini pun bisa disebut musuh takdir dari pendeta. Memalukan sekali. Kamu kayak gini. Masih berani bilang aku Liang, si bos besar, yang katanya musuh takdir. Sayang banget aku percaya sama kamu. Dasar bangkai hidup. Selalu waspada sama kamu. Pulanglah dulu, Mas. Di sini bahaya. Aku adalah pemimpin dari sekte gaib Daxia, juga yang ditunjuk oleh Permaisuri, penjaga utusan Dewi. Hari ini aku berjuang demi Wen Hou. Bunuh Wen Hou. Kalau begitu, bunuh aku dulu saja. Wen Hou itu selingkuh kamu. Kamu ini kayak kedok kambing jual daging sapi. Jangan cari mati. Kalau tidak, aku akan bunuh kamu. Dia nggak akan bisa bunuh aku. Kalau dia mau bunuh aku. Anjing tua, kamu lahir dari keluarga kerajaan, tapi tak pernah jadi teladan buat rakyat. Layak kamu mati. Ampunlah. Kamu juga takut mati. Kalau begitu, pernahkah kamu beri mereka kesempatan hidup? Pada luka kelima ini, anak perempuanmu masih hidup. Kalau kamu mau aku dilepaskan, berhentilah mengancam. Aku cuma mau bilang, di mana dia berada. Liang Bufan, jangan sampai dia menipu kamu. Daughter kamu nggak mungkin masih hidup. Cepat bunuh dia. Kamu sama sekali nggak berhak ngobrol soal syarat sama aku. Tapi kalau kamu mau beritahu, di mana Tongtong berada, aku akan biarkan kamu mati dengan hati yang lebih baik. Baik. Aku siap mati. Tapi kamu harus janji, kasih ampun sama Beisuan. Kenapa? Karena aku tahu, di mana putri kamu berada. Oke, aku setuju. Putri kamu diambil oleh Permaisuri Empress, dibawa ke festival penyambutan dewa, jadi pelayan bunga. Liang Bufan, menggunakan tanganmu. Untuk hapuskan Lord Wen. Aku jadi bebas. Kamu mau kemana? Raja Yan. Apa kamu mau berbuat kejam?
Daripada biarkan gadis kecil ini menjadi arwah penunggu pedangmu. Lebih baik aku melayani dan setia. Menemani minum dan menghangatkan ranjang. Raja Yan. Apa kau licik? Raja Yan, kau mau gantikan Raja Chen? Bantu aku, Ye Xin, capai mimpi keluarga kaya. Ini pilihan yang benar. Ayo cari hotel. Rasakan kebahagiaan duniawi. Memalukan, kamu Raja Yan yang gagah. Belum pernah lihat wanita. Kamu Raja Yan yang gagah. Belum pernah lihat wanita. Liang Bufen, udah selesai belum? Mas, kepala Liang, aku yang jomblo tua kayak aku nih. Gak bakal tahan godaan kayak gini. Raja Yan, kamu gak luka kan? Cuma pura-pura sayang aja. Kalau kamu gak bisa bedakan. Ya udah, bawa aja pulang. Tapi aku ingetin satu hal. Dia yang mau binasakan seluruh keluarga Liangku. Dasar perempuan murahan, bukan cuma berhidung besar. Tapi juga pembawa malapetaka besar. Kalau aku tidur sama kamu, Apa nggak berarti? Kepala Liang bakal langsung. saya dikudeta, kepala Liang. Aku dan daerah ini. Gak bisa sepaham, mulut manis, mulut busuk. Pergi sana, udah, aku simpan kamu sampai sekarang. Buat apa? Biar kamu lihat sendiri. Aku hancurkan semua sandaranmu. Sekarang, Marquis Wen sudah mati. Kamu juga waktunya untuk dihukum. Liang Bufen. Menghormati hubungan lama kita. Aku tahu aku salah. Aku akan minta maaf ke paman dan bibi. Dan seluruh keluarga Liang. Buat doa dan zikir. Tolong, maafkan aku. Adik sepupu, Aku rindu banget sama kamu. Dasar bajingan. Kalau jangan kayak gitu. ngapain kamu marah-marah gitu? Ngapain juga marah besar-besar. Marah-marah itu bikin sakit. Pergi sana. Udah. Simpan pedang pembunuhanmu. Ye Xin, untuk aku dan persekutuan dagang Han. Sangat berguna. Baiklah, Chen Qian yang sombong dan angkuh. Putri Qian, cepat selamatkan aku. Tenang saja, aku tidak akan membiarkan dia membunuhmu. Orang yang ingin kubunuh, kau tidak bisa melindungi. Sekarang bunuh dia. Tak ada manfaatnya buat keluarga Liang. Tapi untuk negara, itu sangat penting. Seluruh keluarga Liang akan dibantai. Aku sungguh-sungguh merasa kasihan. Tapi hari ini, apapun yang terjadi, kau tidak boleh membunuh dia. Sangat absurd. Aku bunuh tikus kumuh, yang suka membuat keributan. Apakah itu akan menggoyahkan akar dari negara ini? Iya, sepupu. Seperti Ye Xin. Karakter kecil yang merepotkan ini. Bagi kamu, apa artinya? Yun Fei. Kamu benar-benar tidak tahu apa-apa. Kamu ini cuma penyusun sulaman. Kamu cuma penenun kain. Kapan bisa punya kesadaran untuk mengabdi pada negara dan berbakti kepada raja? Apa yang kamu katakan tentang urusan besar negara? Adalah tentang acara besok di Chaoge. Yaitu pameran dagang internasional. Tapi ini apa hubungannya dengan Ye Xin? Dengan semua ini. Tapi ini apa hubungannya dengan Ye Xin? Dengan semua ini. Liang Bufan, Ye Xin tidak boleh mati sekarang. Di acara pameran dagang besok, dia harus pergi sendiri. Ini maksud dari Raja Negara. Kalau kamu lihat nanti pasti akan mengerti. Tangan kotor kamu, jangan sentuh barang-barang Raja Negara. Jangan terburu-buru menjawab aku. Tapi setelah kamu lihat, baru buat keputusan. Ini kau bawa uang 300 miliar. Hanya orang sepertimu, kalau jatuh ke mata uang, baru merasa 300 miliar itu uang. Di mata bos Liangku. 300 miliar hanyalah angka. Bahkan, kadang-kadang. Lebih nggak berguna dari tisu toilet. Aku tahu kamu merasa tertindas di hati. Segera mulai. Aku beri peluang hidup satu hari lagi. Ye Xin. Setelah rapat pengembangan bisnis besok, aku pasti akan membunuhmu. Liang Bufan, kamu terlalu sombong. Meskipun cuma satu hari, tapi banyak hal yang bisa berubah. Cepat berterima kasih kepada Liang Bufan. Terima kasih. Besok sore jam 6, setelah rapat pengembangan bisnis selesai, kamu langsung bisa minta orang. Anjing tua Wenho sudah mati. Sekarang harus pergi ke acara menyambut dewa. Tong-tong di sana. Aku harus pergi. Nampaknya kamu memang serius. Ingin pecahkan langit Chaoge ini.
Sebenarnya aku tidak bermaksud begitu, tapi jika mereka memaksa keras, aku akan ikuti saja keinginan mereka. Langit ini dulu harus aku pecahkan. Pahlawan sejati berjiwa darah. Kalau aku di dinasti Xia, bisa menambah beberapa orang, seperti kamu ini. Ngapain takut? Mengulangi kejayaan lebih dari 100 tahun lalu. Kemuliaan yang melampaui negara-negara lain. Ruang gelap 100 tahun. Lampu pun menjadi terang. Sejak aku besar di dinasti Xia membangun kembali seluruh negeri. Hingga kurang dari setengah abad yang lalu. Kini keindahan ini telah tercapai dengan susah payah. Para pendahulu berjuang tanpa henti. Kita yang menyusul. Juga jangan terlalu buru-buru. Asalkan kita bersatu hati untuk negara. Berkarya di tanah besar Xia. Akhirnya nanti, api kecil seperti nyala kunang-kunang. Bisa bersinar lebih terang dari yang lain. Bagus sekali. Semoga Raja damai selalu. Perpisahan yang hidup dan mati. 7 tahun terasa seperti sekejap. Permaisuri. Serahkan semuanya kepada guru besar. Guru besar mungkin sudah tidak punya waktu. Mengamuk di rumah Wenhou. Aku sudah panggil guru besar untuk turun tangan. Berani berbuat kerusuhan di rumah Wenhou. Dia bahkan mengancam akan membunuh ayahku. Aku pun langsung minta guru besar turun tangan. Tapi guru besar sampai sekarang belum kembali. Mohon permaisuri, beri bantuan lagi. Tambahkan pasukan untuk aku. Ini benar-benar nekat. Yang mulia raja, Wenhou sudah meninggal dalam kebakaran. Mustahil. Wenhou sudah meninggal dalam kebakaran. Mustahil. Berani membunuh ayahku. Ayahku itu adalah pangeran dari kerajaan ini. Pastinya kamu, orang ini, yang menipu aku. Ini pasti kamu yang bohongin aku. Tuan Chen, turut berduka cita. Panglima, nyonya sudah tiada lagi. Bohong. Dewa negara pun sudah pergi untuk membantu. Bagaimana ayahku bisa mati? Tak bohong, tuanku. Dewa negara juga meninggal dalam kobaran api. Apa? Permaisuri, mohon permaisuri berkenan memberi keputusan. Balas dendam untuk ayahku. Balas dendam untuk sang mahaguru. Permaisuri. Aku tahu. Kau tidak sejalan dengan ayahku. Tapi sang mahaguru adalah orang kepercayaanmu. Memohon padamu agar diberikan obat panjang umur. Berbuat jasa besar. Sekarang malah dibunuh oleh Liang Bufan. Kalau kau diam saja, takutnya hati mereka akan dingin. Para alkemis yang telah berjuang, menyeberangi gunung Kunlun bersalju, menempuh padang rumput yang sunyi, tanpa rasa lelah dan lemah semangat, menyambut dewa di wilayah barat. Kalau mereka tahu, kau menyelesaikan urusan ini begitu saja, mereka pasti tak akan merasa. Kau hanyalah burung yang sudah habis panen, hewan buruan yang dimakan habis. Mereka akan tetap sepenuh hati, mencari obat panjang umur untukmu, membuat pil keabadian. Permaisuri, panggil para alkemis. Tim alkemis sudah datang. Saatnya menyambut dewa. Permaisuri, panggil para alkemis. Saat menyambut dewa tiba. Saat menyambut dewa tiba. Aku mencari keabadian, lalu mencari para alkemis. Akhirnya, Sang Mahaguru memberitahu aku tentang negeri dewa di balik Gunung Kunlun. Permaisuri, Sang Mahaguru berbuat baik padamu. Bahkan jika dia adalah dewa tertinggi, yang tahu bahwa kau orang yang begitu, kurang kasih sayang dan tidak berperasaan. Bahkan jika dewa turun ke dunia, dia tetap tidak akan memberi jalan menuju keabadian. Apakah kau benar-benar akan karena, ya, Liang Bufan, apakah semuanya sia-sia? Mohon yang terhormat, pikirkan baik-baik. Kau benar. Kalau aku tidak menyelamatkan guru besar, maka dia akan anggap aku musuh langit. Orang yang tidak punya hati dan tidak berperasaan. Kau, Raja Chen, ikut aku menyambut Dewi. Tenang saja. Aku yang akan memutuskan ini. Terima kasih, yang terhormat. Aku sudah bilang, bulan lalu. Mengapa uang pasukan tidak juga keluar? hanya saja dimanfaatkan oleh makhluk tua itu? Dihabiskan begitu saja. Lapor, yang terhormat. Kami sudah dari negeri Dewi, membawa pulang tulang suci, bersama guru besar Jaya Falan. Segera panggil guru besar naik ke sini. Guru besar yang berjuang keras, datang dari jauh, untuk ajarkan aku rahasia panjang umur, sebagai tanda hormat. Aku sudah perintahkan negara Mengalihkan 1000 miliar ke kota Chaoge, membangun biara gajah putih, sampai acara penyambutan Dewi selesai. Biksu bisa tinggal di biara, istirahat di sana. 1000 miliar. Biara gajah putih ini menghabiskan 1000 miliar. Makhluk tua itu Kebanyakan boros banget, mungkin gak bisa hidup hemat.
Ini adalah tulang suci. Dari guru pendiri negeri Dewi yang Buddha, mencapai keabadian dan naik ke surga, saat kembali ke posisi tertinggi, barang berharga yang tertinggal di dunia. Kalau yang terhormat bisa menempatkan dan memuja dengan baik, rahasia panjang umur akan segera terwujud. Usai upacara persembahan dewa, aku akan mengalokasikan lagi 500 miliar ke kas negara. Semalaman mengerahkan 100.000 rakyat dalam 3 hari. Membangun di utara dan selatan Danau Barat, sebuah menara kaca berisi 8 harta karun. Lihat, Ratu Permaisuri. Aku juga punya kitab suci kerajaan langit. Ada 140 judul. Total ada 3.000 jilid. Aku akan segera membawanya pergi. Aku akan bawa dia pergi sekarang. Anak kecilmu ini benar-benar gak nurut, melanggar aturan. Nanti aku pulang, aku akan tusuk kamu pakai jarum. Aku tahu aku salah. Jangan tusuk aku pakai jarum, jangan. Aku akan mati gara-gara kamu. Dua tamparan ini seharusnya bikin kepalamu pecah. Tapi aku gak mau biarkan Tong-Tong lihat darah segitu. Tong-Tong. Ayah akhirnya nemu kamu. Ayah, Bibi gak izinkan Tong-Tong tidur. Nggak kasih Tong-Tong makan. Tong-Tong capek banget. Perut juga lapar, mau makan bebek panggang buat ayah. Ayah aja kamu pulang ya. Ayah akan buatkan bebek panggang. Ayah. Bibi juga tusuk aku pakai jarum lagi. Sialan dia masih anak kecil. Tong-Tong. Ayah janji sama kamu, gak akan biarin lagi. Ada orang sakiti kamu. Ayah janji sama kamu, gak akan lagi. Ada orang sakiti kamu lagi. Janji ya. Ayah. Tong-Tong tidak melindungi ibu dengan baik. Ibu diculik oleh orang jahat. Tong-Tong, tenang saja. Orang jahat sudah kuusir. Aku sudah menemukan ibu. Wah, keren. Benarkah? Papa. Tong-Tong rindu rumah dan rindu ibu. Kamu bisa bawa aku pulang. Enggak. Papa? Sekarang papa bawain kamu pulang. Paman Ning, kita pulang. Tong-Tong. Paman, tolong bicara sama ibunya yang jahat itu. Sementara ini, maafkan saja nyawa anjimu ini. Tapi ingat baik-baik. Kalau nanti kamu berani ganggu aku lagi, aku, anak muda dari dinasti Xia yang penuh semangat, akan hidupkan kamu. Pergi dari sini, cepat. Dinasti Xia ini benar-benar seperti yang dikatakan oleh guru besar Xin. Ini tanah barbar, yang disinari oleh cahaya dewa. Dan belum pernah dijajah. Kamu berani ngomong sombong gitu? Mau pamer di depan permaisuri, atau apa? Tapi kamu, biksu dari luar negeri, gak pantas hina aku, dinasti Xia. Kalau kamu berani ngomong lagi, sombong dan merendahkan orang, aku akan panggil orang untuk potong kamu. Jangan marah dulu, diam dulu. Permaisuri, aku sudah mengerti. Roh suci di langit. Tidak peduli pada dinasti Xia, karena bangsa barbar dari dinasti Xia yang belum beradab, permaisuri harus tahu cara hidup abadi. Dengan mengembangkan ajaran kami di dalam negeri, untuk menyebarkan ajaran Buddha. Amin. Negeri besar ini adalah tanah orang barbar. Kamu ini si goblok, keluar dari dalam sana. Apa gunanya? Maharaja benar, jangan berani-berani. Tutupi mulut busukmu itu. Raja Chen ini tidak tahu diri. Maharaja, jangan marah. Tunggu saya bereskan orang yang berbuat keributan ini. Segera laporkan. Kaisar mengeluarkan perintah di dalam wilayah besar negeri Xia, menerapkan ajaran Buddha. Berhenti di situ. Kalian memukuli orang kepercayaan ratu, mengganggu upacara penyambutan dewa. Masih mau kabur begitu saja? Ratu. Aku juga orang barbar. Melawan ratu. Harap maklum. Ayah.
Ning, kamu ini bodoh apa? Mana pernah bilang diri sendiri barbar? Kalau sudah begini, kamu mau pergi? Mau pergi juga. Negeri besar Sia ini justru karena kalian orang barbar, sombong dan angkuh. Makanya negeri ini dikucilkan oleh para dewa. Dibuang begitu saja oleh para dewa di langit. Ratu berjuang di tengah bahaya. Hanya karena ingin menyelamatkan negeri ini. Tak mau membiarkan kalian, orang barbar, terus membuat dewa murka. Dasar hidung kerbau busuk. Hanya orang bodoh seperti kamu yang menganggap para dukun itu sebagai dewa besar. Orang sial kayak kamu, walaupun sudah diserahkan ke orang-orang bodoh itu, Bapak saja sudah jijik. Kalau kamu gak percaya kekuatan benda pusaka itu, ya sudah, ngapain pula berani ngomong seenaknya. Kamu gak salah apa-apa, tapi tetap saja pantas dihukum. Aku akan buat kamu mati di bawah hukuman. Hukuman pembinasaan permata suci. Wow, sihir yang keren banget, Pak. Cepetan lihat nih, Lao Daliang. Cepetan, cepetan, langsung buat sihirnya. Tangkap si bajingan ini. Kamu berani merebut permataku. Kembalikan, ini bisa dibandingkan dengan alat sihir roda yin yang. Seharusnya pemiliknya adalah orang hebat. Di tanganmu, benar-benar mencemarkan nama baiknya. Orang lemah yang merebut paksa, hanya akan menyakiti diri sendiri. Haha, dengar gak? Kamu yang gak layak. Aku adalah orang bijaksana. Saatnya aku mengambil alih. Kamu bukan orang bijaksana, bukan yang berhak. Orang bijaksana belum turun ke dunia. Saatnya kamu yang pertama terima. Lao Daliang. Kamu gak mungkin bilang, buku besar tentang dewa dan takdir surgawi. Pemiliknya pasti anakku, kan? Ning Fei gantiin aku. Nak, terima kasih, Imam Liang, atas pemberian berkat. Bos Liang, aku duluan ya. Aku pergi dulu. Langsung pulang dan cepat nikah, membuat manusia kecil. Permaisuri, aku kehilangan harta karunku. Mohon Permaisuri putuskan untukku. Permaisuri, ini seharusnya Anda. Saatnya Anda menepati janji. Kan, pengkhianat dan tidak setia. Juga seperti barbar. Perbuatan yang memalukan. Kalau Anda mau cara panjang umur, hari ini harus menghapus Liang Bufan. Permaisuri. Lihat wajah orang ini, dan perilaku serta tutur katanya. Semuanya sama dengan guru pendiri aliran saya. Musuh takdirku, Raja Iblis Asura. Sungguh tak berbeda. Dia adalah reinkarnasi Raja Iblis Asura yang kembali ke dunia. Kalau orang ini tidak dibasmi, pasti akan menjadi batu penghalang jalan panjang Permaisuri, yang tak bisa dilompati. Begitulah memang. Aku terburu-buru mencari cara memperoleh keabadian. Kalau begitu, dia benar-benar harus dilenyapkan. Liang Bofan, apa yang mereka katakan? Kamu sudah dengar semua, kan? Hari ini kamu harus mati. Aku tak bisa membiarkanmu hidup. Chen Sisi. Kamu berencana bagaimana dengan urusan ini? Bagaimana akhir ceritanya? Chen Sisi. Kamu berencana bagaimana dengan urusan ini? Bagaimana akhir ceritanya? Sisi, kamu datang menemuiku. Sayang, aku sudah terlalu bersemangat. Bagaimana mungkin Sisi datang? Dia adalah ratu kerajaan. Dia harus mengurus urusan pemerintahan. Tak peduli padaku sama sekali. Sudah 5 atau 6 tahun. Sejak kaisar pertama wafat, dia dipanggil kembali dari daerah Qinglong di utara. Sejak hari dia naik tahta, aku dan dia tak pernah bertemu selama 5 atau 6 tahun. Bahkan tak pernah menjenguk. Aku dan kaisar pertama. Apakah dia akan datang? Hari ini aku bersumpah akan membunuhmu. Bunuh aku. Apa dosaku? Aku berbuat apa sampai harus dihukum begitu? Kau penuh dosa, sombong sekali, tak tahu aturan. Kalau kamu tidak hapuskan, Dewa Langit yang mengatur segalanya akan menyalahkanku. Aku tak bisa hidup lama. Kalau benar-benar karena beberapa kata, kamu berani mengancam akan membunuhku. Kamu dulu dihormati sebagai ibu dari sebuah negara. Sekarang melihatnya, penampilanmu sebagai ibu yang mulia, sudah sama sekali hilang. Kamu benar. Lihatlah wajahku ini, yang sekarang tak manusia, tak hantu. Wajah ini, tak lagi punya kemewahan dan keanggunan sebagai ibu, yang dulu memerintah dunia. Hahaha, hahaha, hahaha. Waktu membuat orang tua menjadi tua. Usia menghancurkan kecantikan. Sejak zaman dahulu, banyak wajah cantik berubah menjadi tulang kering, menjadi tanah liat dan berserakan. Aku ingin hidup kekal. Tapi manusia tak bisa mempertahankan wajah cerah dan bunga yang mekar saat pergi. Sejak dulu juga seperti itu, Bunda. Kamu terlalu berpegang teguh pada keinginan. HMPH. Liang Bofan, kamu bicara seenaknya. Sekarang kamu masih muda dan kuat, takkan mengerti perasaan orang yang menua, yang merasa tubuhnya menua, dan wajah tak secerah dulu. Kamu pasti akan mengerti. Kamu pasti mengerti sendiri. Apa yang aku katakan hari ini, betapa menyentuh hati dan perasaan. Tentang hidup, tua, sakit, dan mati. Aku,
Liang Bufan, tak pernah terlalu peduli. Saat-saatnya tiba nanti, aku juga akan tenang menghadapi. Kamu ingin tenang dan pasrah, tapi saat itu, kamu tak lagi berkuasa. Kamu lupa mungkin. Tentang kematian Wen Hou, itu semua karena kecerdasannya sendiri, tak bisa membantumu, dengan dalih yang menyesatkan. Tapi kamu tetap harus mati. Aku tak akan pernah membiarkan kau mengacaukan rencana panjangku. Ratu, mengapa kamu terus memaksa aku? Kita berdua tak punya dendam. Kalau cuma karena omongan manis, kita harus saling bunuh. Aku tak mampu bertaruh lagi. Aku bisa saja menyerah pada orang itu dan Raja Chen. Tapi dari kerajaan surga, seorang maha pendeta yang aku temui, menyatakan bahwa kamu adalah reinkarnasi Asura Raja Iblis. Kalau kamu tak dibinasakan, Aku akan gagal di jalan keabadian. dan perjuanganku sia-sia. Liang Bufan. Kalau begitu, pergilah mati. Anggap saja engkau sedang memohon kepada aku, yang tak punya harapan ini. Begitu juga aku memohon padamu. Ratu, kamu rela mengorbankan keabadian, hanya demi hidup kekal. Haha, hahaha. Kalau sampai masuk neraka, bagaimana? Asal bisa panjang umur. Chen Sisi, kamu masih tidak mau muncul juga. Kalau memang mau aku bongkar semuanya, rahasia busuk yang selama ini kamu pendam. Liang Bufan, kamu masih mau pura-pura gagah. Anak saya, Sisi. Raja datang menyambut. Sambut kedatangan raja. Sisi. Kamu datang untuk menengok bunda, atau untuk Liang Bufan? Kalau raja bukan datang untuk aku, lalu mendadak datang ke Taman Changchun, untuk Liang Bufan. Kamu pasti tidak punya niat baik seperti itu. Kamu cuma datang sekali 6 tahun, tapi justru untuk dia. Aku benar-benar merasa malu diri sendiri. Tanya yang tidak perlu. Fakta sudah jelas di depan mata. Kenapa aku tidak percaya? Dia penuh dosa. Kalau hari ini tidak mati, Akan sulit menenangkan kemarahan langit dan rakyat. Bisa tanya Liang Bufan. Dia telah berbuat dosa apa? Dia membantai pedagang, mengacaukan kehidupan rakyat. aku bersaksi. Ada yang menuduh dia, pembunuh kepala negara Qingtao, pembunuhan sebagai balasan. Dia dulu membunuh ketua keluarga di Qingtao. Dia membunuh pejabat istana. Mengacaukan pemerintahan. Aku menyaksikan sendiri. Dia membunuh ayah dan anak gubernur Qingtao 5 tahun lalu. Liang Bufan mengiringku kembali ke Chaoge saat melewati Qingtao. Dengan kekuatannya melawan alam, memberkahi Qingtao, buat Qingtao jadi negeri makmur, membuat Qingtian jadi daerah yang makmur di Daxia, salah satu yang paling makmur dan kaya. Tapi Wang Lang dan keluarga hanya makan dari hasil, sehingga di bawah kekuasaan Qingtian, ular dan tikus berkeliaran bebas, mengancam wilayah sekitar dan kabupaten. Sebenarnya aku ingin membunuhnya, tapi Liang Bufan yang menggantikan aku yang menghunus pedang, bukan hanya tidak bersalah, justru berbuat jasa. Tuan negara, dipuji apa di mana? Selalu bicara tentang dia. Apakah dia memberi kamu ramuan hipnotis? Bukan. Konyol, dia membantai para pejabat kerajaan, bukan hanya tidak bersalah, justru berbuat jasa. Lalu dia melukai Raja Chen, menghina Marsekal Wen. Dia melukai aku, membunuh ayahku. Mengeratkan garis keturunan kerajaan, dosa tak terampuni. Apakah kau juga mau membelanya? Chen Sisi, ayahku adalah pamanmu, Raja Wang. Keturunan kerajaan. Dia selalu berusaha membantumu mengelola negara, mengurus pemerintahan. Lalu kau mau membelanya? Membunuh musuhmu sendiri. Bodoh. Kau sobek lukanya. Lalu taburkan garam di atasnya. Malah ingin dia membantu kau. Gila banget. Tutup mulutmu. Di saat nyawa di ujung tanduk, kau nggak berhak bicara. Chen Sisi, apa yang aku katakan ini salah. Kata-katamu benar. Lakukan saja. Chen Sisi, apa maksudmu ini? Kamu mau apa? Lencana emas ini. Buddha turun untuk menghukum Chen Wang. Segera akui kesalahan. Bawa papan nama burukmu itu. Buat menakut-nakuti orang lain saja. Gua nggak pernah mau ngaku. Bawa papan nama burukmu itu buat menakuti orang lain. Hahaha. Chen Sisi. Kamu pantas menghukum aku. Orang tidak berperi kemanusiaan dan tidak beradab. Kamu tahu nggak? Kalau bukan karena ayah dan aku memberi jalan, kamu pasti sudah mati di jalan ke Chaoge. Kamu sudah mati sebelumnya. Dulu. Pasukan ninja dari Jepang Timur dulu ada sekitar lebih dari 100.000 orang. Kalau bukan karena ada yang diam-diam membantu, bagaimana mereka bisa melewati perbatasan? Benar? Nggak salah. Aku yang bocorkan kabar kematian Kaisar dulu, agar negara Jepang menarik 10.000 ninja berkumpul di Shanghai Pass. Aku cabut pertahanan perbatasan, biarkan mereka masuk dengan lancar. Atau mungkin aku yang membocorkan keberadaanmu. Agar ninja dari Jepang Selatan membunuhmu. Kamu berani melanggar warisan Kaisar dulu, membahayakan saudara sendiri, sangat kejam. Kalau waktu itu dia nggak keras kepala, demi melindungi sejauh 10.000 mil. Aku pasti sudah mati. Dulu aku pikir begini, aku bisa dengan wajar mewarisi tahta kerajaan.
Tapi nggak nyangka bahwa ratusan ribu ninja dari Jepang Selatan hanya sekelompok orang yang nggak berguna, gampang dikalahkan. Aku yakin banget. Di belakangmu pasti ada orang yang memberi petunjuk. Kalau nggak mungkin bisa begitu gampang dikalahkan. Tapi ayahku nggak mau. Ayahku nggak punya keberanian. Kalau saatnya berontak, dia nggak berani. Sialnya, dia seumur hidup cuma jadi orang biasa. Ayahku selama ini salah paham sama aku sangat dalam. Ini semua salahku sendiri yang lemah tekad. Bagaimana bisa ada kamu hari ini menyusulku, dengan kebanggaan di atas kepalamu? Chen Sisi, aku, raja ini, tidak takut padamu, bukan karena aku lebih lemah darimu. Hanya karena keberuntunganku tidak baik. Kalau aku yang mewarisi dinasti Xia ini. Dinasti Xia. Takkan pernah seperti hari ini. Di mana angin dan kekuatan jahat merajalela. Hakek, aku ingin mengantarmu bertemu dengan Paman Wang, tapi sekarang aku berubah pikiran. Aku tidak hanya tidak membunuhmu, aku juga ingin tetap menyimpanmu. Perintah pengasingan membuat Chen Wang di penjara rakyat. Tak pernah lagi boleh memasuki istana kerajaan dan berbakti. Haha, hahaha. Ini kamu yang membujuk permaisuri membunuh Liang Bufan. Raja tidak tahu. Liang Bufan benar-benar bencana besar bagi dinasti Xia. Kalau tidak mengusir dewa-dewa di langit yang murka, pasti akan mendatangkan hukuman. Saat itu, permaisuri tidak hanya akan mendapatkan jalan hidup abadi. Mungkin malah akan membawa malapetaka bagi dinasti Xia. Maksudmu, kalau hari ini Liang Bufan tidak dilenyapkan, nanti akan datang saatnya dinasti Xia mengalami bencana besar. Aku tak berani menyimpulkan begitu. Tapi aku yakin ada kemungkinan itu. Sarkasme. Beraninya kamu menyatakan begitu, hanya karena kamu berani menilai nasib besar dinasti Xia. Segera bawa ke pengadilan hukum, dipersilakan sidang dan hukuman mati diadakan pukul 3 siang besok. Kamu berani? Master besar. Aku ini demi mencari keabadian. Ini adalah orang terhormat yang membantuku. Satu-satunya jalan aku memperoleh keabadian. Ibu, tolong, jangan hancurkan harapanku. Terakhir untuk hidup. Jangan hancurkan harapanku untuk keabadian. Akhirnya, kenangan terakhir. Penguasa kerajaan Troat hampir tak punya hati terhadap ibu kandungnya. Dahulu pernah ada ucapan yang keliru. Tentang keberuntungan negara Daxia, sebelumnya ada ucapan yang keliru. Aku belum pernah membalasnya padamu. Tapi sekarang jika kamu mengkritik urusan kerajaan, dengan mengandalkan dukungan dari permaisuri, aku tak berani membunuhmu. Aku tak akan masuk neraka. Kalau bukan aku yang masuk neraka, kalau aku rela mengorbankan diri untuk menebus negeri ini. Dan membuat sang penguasa menyesal. Masuk ke aliran Buddha. Walau aku dibunuh oleh penguasa, aku juga rela hati. Tapi aku nggak percaya. Pada cerita tentang hantu dan dewa, tapi kalau yang dimaksud adalah cerita tentang hantu dan dewa yang dikatakan penguasa. Bisakah itu menjaga kestabilan negara dan rakyat? Ini bukan cuma kitab suci Buddha yang disalin di BY. Ada juga jalan untuk memperkuat negara dan militernya. Chen Sisi, jangan tertipu oleh jalan itu. Orang ini menyimpan niat buruk terhadap dinasti Xia. Saya Jackie F. Alan. Sejak saya bermeditasi, saya menjaga hati dan menyebarkan ajaran selama puluhan tahun. Sekarang datang ke dinasti Xia, saya hanya ingin Buddha bersinar di sini, memberi berkah bagi seluruh negeri. Lalu apa maksud niat tersembunyi ini? Apa penjelasan tentang 1 triliun dari BIE Temple? Lalu ratusan ribu pekerja membangun kuil Buddha dengan biaya 500 miliar dalam 3 hari. Apa penjelasanmu? Chen Sisi, kau masih belum sadar. Orang ini sama sekali tidak peduli tentang hidup dan mati rakyat kita. Hanya tahu menghisap habis kesejahteraan rakyat. Coba tanyakan, apakah dengan ajaran yang palsu ini bisa memimpin negara? Bisakah negara makmur dan rakyat sejahtera? Kamu gak paham ajaran Buddha dari aku. Jadi jangan sok tahu dan sombong, Mas. Kamu tahu, Yang Mulia, menyimpan kekayaan di rakyat dan menyimpan kekayaan di negara. Apa bedanya? Disimpan di negara dan di rakyat. Apa bedanya dengan 9 provinsi? Jauh berbeda. Dar bertanya, Yang Mulia, apakah 9 provinsi ini milik Yang Mulia atau milik rakyat? Tentu saja. Ini 9 provinsi milikku. Ini 9 provinsi keluarga Chen. Lalu membangun Biang Xiongxi dan Shalisa adalah mengambil kekayaan rakyat. Disimpan di negara. Bisa membuat negara kaya dan menyimpan kekayaan. Bersiap menghadapi segala kemungkinan. Kalau begitu,
Paham juga, ya. Chen Sisi, kamu terpengaruh dia, bisa bangkit dan sadar. Chen Sisi, kamu sudah terpengaruh, segera bangun. Kaisar dulu untuk menenangkan zaman chaos. Membentuk kembali 9 provinsi. Tapi perang besar yang tak tertandingi ini, memborong abis kekuatan dan sumber daya Daxia, bagi negara Daxia, menimbulkan kemiskinan dan kelemahan yang mendalam. Aku sedang dalam keadaan mendesak. Kalau tidak, aku tak bisa mengumpulkan lagi Kongres Investasi Dunia. Membentuk kembali 9 provinsi. Ini bukan cuma urusanmu saja. Keluarga Chen habiskan banyak uang dan sumber daya. Rakyat juga begitu. Ditambah lagi penderitaan perang. Rakyat paling duluan yang kena. Di mana-mana kelaparan. Tragedi anak-anak yang makan manusia. Kamu pasti pernah lihat sendiri. Sekarang Daxia sedang beristirahat dan menumbuhkan kembali kekuatannya. Hanya beberapa dekade lagi. Banyak kabupaten dan kota masih miskin dan kekurangan dana. Hingga untuk sekadar memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang wajahnya selalu murung jumlahnya tak terhitung. Kalau saat ini, kamu menyusun rencana di kepala mereka. Dan membuat mereka mengorbankan semua kekayaan yang sedikit itu. Untuk negara, bukankah itu berarti memutus jalan hidup kebanyakan orang? Bukankah begitu? Apakah itu tidak berarti bahwa negara dan rakyat punya prioritas berbeda, ada urutan yang harus dipatuhi, dan memang begitu kenyataannya. Dulu, negara besar kita, baru rakyatnya bisa hidup tenang. Negara ini sudah miskin dan lemah, dan situasinya mendesak sekali. Kalau tidak segera diatasi, negeri ini bisa runtuh. Lalu apa arti rakyat kalau begitu? Kalau menyelamatkan mayoritas dengan mengorbankan minoritas, itu justru keberhasilan segelintir orang. Dan itu juga sesuai ajaran kita, ajaran Buddha. Bodoh banget, itu sama saja seperti menambal tembok dari satu sisi, merusak dari sisi lain. Kalau terus begitu, rakyat akan kehilangan akar kekuatannya. Saya paham banget bahwa rakyat adalah fondasi negara, tapi saya sudah tak punya cara lagi. Lagi pula, saya tahu batasnya. Tak akan saya melakukan tindakan gegabah. Kalau urusan mendesak ini sudah selesai, saya akan cari cara terbaik untuk rakyat besar ini, dan memilih jalan menuju negara makmur dan rakyat kuat. Chen Sisi, kamu harus sadar diri. Mengurus negara bukan main-main. Liang Bufan, aku tahu niat baikmu, tapi ceramahmu ini tak bisa menenangkan kekhawatiranku tentang negara besar kita yang miskin dan lemah. Aku tahu setelah kamu jadi penguasa, kamu tak pernah percaya padaku, tapi aku tetap menghargai kamu. Karena hari itu aku diselamatkan, makanya aku rela jalan ribuan mil mengantarmu kembali ke Chaoge, bantu kamu membunuh Wen Hou dan mengantarkanmu ke posisi aman, serahkan Ye Xin, membantu kamu membuka pesta promosi internasional. Sekarang aku sudah menepati janjiku, bantu kamu mewujudkan 3 keinginan. Kalung roda yin yang ini adalah harta karun manusia di dalam istana suci, dapat membalik takdir. Saatnya memberkahi tanah ini yang telah memberi hidup dan membesarkan aku, Tiongkok. Sekarang aku, Liang Bufan, atas nama Pendeta Agung Daxia, meminta para dewa dari segala penjuru, mohon agar Dewa Langit yang Agung memberkahi dan melindungi Daxia, agar di masa depan, Daxia, dalam 100 tahun, nasib negara kembali bangkit. Di masa depan 100 tahun lagi, nasib negara akan makmur. Ini adalah kesempatan untuk menyelamatkan langit yang agung, memberi peluang besar bagi Daxia. Ini juga peluang bagimu, Chen Sisi. Nanti kamu tidak perlu lagi berpikir aneh-aneh soal pedang. Mulai sekarang, kalau kamu rajin dan tekun bekerja untuk negara, Daxia pasti bisa kembali ke puncak dunia. Kamu, Chen Sisi, juga akan mencatatkan namamu dalam sejarah, selamanya dikenang. Liang Bufan, kamu mau kemana? Ke Qingzhou atau ke utara Xinjiang? Boleh aku menemuimu? Jangan buat raja takut. Tapi harap raja tetap memikirkan Daxia. Liang Bufan sudah memberkahi seluruh negeri. Tinggalkan pemikiran sesatmu. Kembalilah ke negerimu. Aku berjanji akan menyelamatimu dari kematian. Sisi, kamu jangan usir dukun agung itu ya. Dia kan tamu istimewamu yang aku undang dengan susah payah. Permaisuri, kalau bukan untuk mencari keabadian, dia bisa pergi ke negeri Kunlun bersamanya, menghadap ke dewa-dewa di sana. Perintahkan dia kembali ke istana. Raja, aku ada satu hal yang ingin aku sampaikan. Pendeta besar dari dinasti Xia pertama kali datang ke Jiuzhou. Kalau begitu, seharusnya lebih banyak lagi mengambil kekayaan dari rakyat. Ayah, bisakah kita membangunkan ibu? Ibu pernah bilang, kalau orang tidur terlalu lama, mereka bisa jadi bodoh. Ibu terlalu lelah belakangan ini. Biar dia istirahat yang cukup dulu. Kalau ibu jadi bodoh, gimana? Semua akan ada ayah. Ibu. Tong-tong. Cepat, biarkan ibu lihat.
Sudah kurus banget. Biar ibu lihat. Selamat, Tuan. Keluarga berkumpul lagi. Pendeta, kamu. Ini adalah cincin yang diwariskan dari keluarga Liang, juga dari generasi ke generasi keluarga Liang. Di era yang tidak banyak orang masuk ke dalam mistik, kadang-kadang ada pemimpin keluarga yang berhasil menembus batas mistik. Itulah alasan mereka bisa masuk ke dalam mistik. 5 tahun lalu aku bertempur mati-matian melawan Raja Iblis. Aku tak mampu mengalahkannya, hampir mati kelelahan. Kalau dipikir-pikir, pendeta bisa selamat dari keadaan kritis waktu itu, karena ada satu kekuatan yang... Iya. Tapi waktu itu aku nggak menyadarinya. Aku selalu mengira aku, Liang Bufan, adalah anak yang ditakdirkan Tuhan. Kemampuan pecah mistik. Bisa melawan kematian. Itu adalah teknik ilahi yang diberikan oleh Raja Surga Hautian. Hingga setengah langkah masuk mistik. Aku sudah tak terkalahkan di dunia ini. Sampai aku benar-benar melihat rahasia mistik. Aku baru menyadari kejahatan. Aduh, hampir lupa. Waktu datang, cincin itu diletakkan di pintu. Tertulis bahwa itu untuk diterima. Ye Xin menangkap Ruosue. Bufan, kita harus menyelamatkannya. Dia minta aku besok pergi ke pameran investasi di Wangwo. Kalau tidak, mereka akan membunuhnya. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Lalu apa guna? Tak berarti apa-apa. Besok aku akan cari kamu dan balas dendam, Liang Bufan. Liang Bufan itu siapa sih? Orang gak terkenal. Aku belum pernah dengar namanya. Di Daxia, ada anjing liar bernama itu, Yang Mulia. Ngapain repot-repot melawan cuma orang Daxia ini? Tak perlu kau turun tangan sendiri. Serahkan senjata dan keluarkan harta nasional. Berikan aku lokasi dia. Kalau aku tahu, aku bisa bawa pulang kepalanya. Tugas kalian, bukan untuk Liang Bufan, tapi untuk Dewi Zhenwu. Kaisar pertama Daxia yang memulai kerajaan ini. Mungkin kalian gak tahu. Dewi Zhenwu, demi membuka gerbang misterius, sampai masuk ke dalam kejahatan. Daxia, informasi tentang itu sudah dikunci rapat. Mereka sembunyikan di kota Chaoge. Haha. Langit akan runtuhkan Daxia. Dewa pelindung negara sudah dihancurkan. Kita nggak perlu lagi takut sama Daxia. Haha. Ayo berangkat. Potong kepala penjaga Daxia. Untuk pasukan besar kita yang melintasi laut ke barat. Memasang bendera kemenangan. Yah. Haha. Bapak Hanzan, kenapa buru-buru banget? Kalau kamu bisa bunuh Liang Bufan, aku siap membantu kamu. Nona Ye, tenang saja. Kita sepakat. Bagia, keluar dari sini. Bapak Hanzan, aku sudah memikirkannya. Aku bersedia menukar 3 pulau di Laut Timur Daxia dengan kesempatan berdagang dengan negara kalian. Haha, lucu banget. Di negeri Daxia ada pepatah kuno, yang tahu waktu adalah orang bijak. Putri Kian-Kian, memang sama seperti banyak orang Daxia yang suka berpura-pura. Mulutnya. Tuan Chang-Chang, saya tiba-tiba datang. Pertama untuk tanda tangan perjanjian pertukaran tempat dan perdagangan. Kedua, untuk mohon bantu saya sedikit. Oh, ceritakanlah. Dengar-dengar pedang Chongyun dari negara Anda. Bisa tolong meminjamkan pedang Chongyun kepada saya. Tidak tahu apa maksud Putri Kian-Kian meminjam pedang Chongyun. Harta pusaka negeri kami. Kalau tanpa alasan yang cukup. Mungkin saya sulit memenuhi keinginan Putri. Kian-Kian memohon pedang untuk menghidupkan kembali Kaisar Zhenwu dari Daxia. Hahaha, ya ampun. Tuhan membantu aku. Akhirnya malah dari mulut orang Daxia. Aku tahu di mana letak pelindung negara mereka. Tenang saja, aku akan bantu. Tapi syaratnya, kamu juga harus penuhi.
Aku belum pernah coba biji dari kerajaan Daxia. Gak tahu rasanya seperti apa. Haha. Chen Qianqian, kamu berterima kasihlah. Dia burung Phoenix yang sombong, tapi akhirnya juga jatuh ke tangan aku. Menunggu nasib dan berurusan dengan para bajak laut kotor seperti aku. Ganti syarat. Sekarang aku sulit memenuhi permintaan itu. Cuma satu kali saja kamu harus berikan. Gak bisa satu kali pun. Kalau begitu, biarkan Kaisar Zhenwu mati saja. Di negeri Daxia ada pepatah, buah yang dipaksa tidak manis. Tapi aku mau seluruh 16 provinsi Yanyun. Itu wilayah penting di perbatasan timur Daxia. Kalau bukan tanah subur, aku bahkan tidak mau ambil gratis sekalipun. Tentu saja, Yanyun dari 16 provinsi sebagai bagian dari Daxia, wilayah penting di perbatasan timur. Tentu saja Daxia tidak akan rela kehilangan begitu saja. Karena itu, Yanyun dari 16 provinsi, disewakan kepada aku selama 50 tahun. Bagaimana pendapat Putri Qianqian? Baik. Rencana ini bisa dilakukan. Aku setuju. Hahaha, baik sekali. Putri Qianqian memang cepat tanggap. Angkat gelas, hormat kepada kebijaksanaan Putri Qianqian. Terima kasih kepada Tuan Banzang. Daxia akan selalu mengingat jasa Tuan Banzang. Tindakan mulia yang mengulurkan tangan di saat dingin. Hahaha. Putri Qianqian, jangan terlalu sopan. Segera beritahu Raja tentang hal ini. Bongkar pasang pasukan penjaga Yanyun dari 16 provinsi. Semoga Tuan Banzang berkenan. Selamat, Tuan Banzang. Tanpa mengorbankan satu pasukan pun, dapat merebut seluruh Yanyun dari 16 provinsi. Tuan Banzang, sungguh luar biasa. Hahaha. Sekarang kamu adalah anjing setia negara kita. Tidak apa-apa bilang padamu. Sewa Yanyun dari 16 provinsi. Hanya langkah awal kita untuk merebut Daxia. Hanya 16 provinsi Yanyun saja. Belum cukup untuk memenuhi ambisi seluruh bangsa kita. Kita ingin menguasai seluruh Daxia. Tapi nanti. Tolong Tuan Banzang berbaik hati. Berikan daun sinsin sedikit. Beberapa sisa makanan dan nasi. Baiklah. Liang Bufen, dulu kamu memenggal 10.000 tentara iblisku dan membuatku kehilangan pedang kesayanganku. Hari ini kamu pasti mati. Ini adalah harta karun terbesar dinasti Xia. Plakat di atas balkon utama. Plakat ini adalah karya asli satu-satunya dari sang puisi dewa dari dinasti Tang yang masih ada di dunia. Harga awal lelang 1 miliar yuan. Setiap kali kenaikan harga minimal 10 juta yuan. Sebuah kertas robek yang dimakan rayap. Berani-beraninya menawar 1 miliar yuan. Apa nggak terlalu gila? Ya, pasti orang dinasti Xia ini nggak waras. Bohong apa sih? Itu lebih buruk dari kertas toilet di rumahku. Kalau dipakai buat bersihin pantat, aku malah merasa kasar. Tinta yang dicoret-coret. Kayak coretan sembarangan cucuku yang baru 3 tahun. Orang dinasti Xia memang benar-benar nggak pintar, sampai berani klaim sebagai karya seni yang unik di dunia. Bangsa-bangsa barbar nggak ngerti barang bagus, mencaplok harta karun besar dari dinasti Xia, dan merendahkannya jadi nggak berharga. Plakat di balkon utama. Aku, Liang Bufen, mau ikut lelang. Naikkan tawaran jadi 30 miliar yuan. Di negara burung elang, itu bisa beli 10 pabrik kimia. Bisa berikan pekerjaan buat 30.000 orang di Cina. Kenapa kamu, bangsa Cina, malah rela banget? Harganya cuma selembar kertas robek. Loh, gak heran kalau negeri ini kelaparan di mana-mana. Kalau begitu, benar-benar gak waras, ya, bangsa Cina. Benar apa kata Pak? Sih, dinasti Xia cuma sekumpulan orang tua yang kolot dan konservatif. Padahal dunia udah berubah. Mereka malah tetap terjebak di masa lalu. Sekarang sudah tertinggal jauh di belakang. Haha, benar banget. Kalian semua benar.
Dia cuma tentara bawahan dari dinasti Xia. Ngapain dia bisa ngeluarin uang 30 miliar? Nona Qian, jangan buru-buru. Sabar dulu. Negara-negara barat tidak menghargai harta karun penyair agung, tapi negara kita justru berasal dari dinasti Daxia yang sama, mengenal nilai dari harta ini, tapi kantong kami sedang kering. Jadi, 10 miliar emas dulu yang penting. Sekarang, uang 1 yuan ini adalah uang muka saya. Tak tahu, Putri Qian, bisa izinkan saya mengambil foto plakat di balkon atas? Baik. Selamat Pak Half Dragon. Anda telah memenangkan plakat balkon atas. Berani kamu. Chen Qian, jika hari ini, kalau kamu serahkan plakat balkon atas ke Hattori Hanzo, handuk mana yang kamu berikan, aku akan potong tanganmu. Liang Bufan, ini adalah pameran dagang internasional, bukan wilayah utara yang dipimpin olehmu sendiri. Chen Qian, kamu tidak masuk akal, masih berani sok sombong, benar-benar bodoh banget. Kalau aku tidak masuk akal, jelas-jelas kamu, Liang Bufan, yang bersikap tidak adil duluan. Kamu punya 30 miliar. Kalau tidak, jangan asal menawar seenaknya. Ini adalah lelang saya. Kamu tahu nggak? Lelang ini menyangkut muka besar dinasti Daxia di dunia internasional. Kamu mampu tanggung jawab sebesar itu? 30 miliar itu kecil, gak ada apa-apanya. Bahkan 300 miliar, aku, Liang Bufan, bisa keluarin. Harta karun tak ternilai harganya. Tapi kau malah menjualnya ke bangsa asing. Ditelan oleh generasi berikutnya, dilupakan, dituduh serong dan keji. Kamu mampu tanggung. Liang Bufan, dunia bisnis bukan medan perang. Chauge bukan wilayah utara yang kamu pimpin. Kalau kamu tetap membohongi diri, seperti memberi makan harimau. Kamu sebenarnya memberi makan harimau dan serigala. Dengan harta besar dinasti Daxia ini, untuk menukar kemakmuran palsu di antara mereka, itu sama saja menanam benih malapetaka. Liang Bufan, dinasti Xia sudah tak punya pilihan lagi. Terjebak dalam kemiskinan dan kelemahan, sampai membuat istana runtuh. Kalau tidak berani ambil langkah nekat, Xia akan punah di generasi ini. Kita semua akan menjadi dosa bagi Xia. Dihukum selamanya, di tiang hina sejarah. Abaikan saja Liang Bufan. Setelah hari ini, aku, Chen Qian, walaupun memikul celah sepanjang masa, dibuang oleh ribuan orang, hancur tulang, remuk hati, takkan pernah menyesal. Cukupkan lelang ini. Meski kamu pura-pura baik dan memohon, mereka tak akan pandang kamu. Atau sekalipun Xia, bantu aku sampaikan pesan ini ke Raja Negara. Harga diri hanya ada di ujung pedang. Kebenaran hanya berada dalam jangkauan meriam. Semua barang berharga dari Daxia yang ikut dilelang akan dikembalikan ke kas negara. Sedangkan teknik-teknik aneh dan rumit lainnya, dan barang-barang mewah yang berlebihan, akan terus dilelang. Putri Qian, lelang itu harus dilakukan tanpa ragu. Itu aturan lelang. Saya sudah membayar uang muka untuk membeli plakat balkon atas ini. Mengapa masih harus disita? Apakah Daxia akan menindas negara kita? Saya akan mewakili Asosiasi Dagang Daxia untuk mengikuti lelang ini. Putri Qian, tindakanmu ini saya tidak suka. Sudahlah, plakat balkon atas, hanya selembar kertas usang, tak perlu menyakiti aku dan Kaisar Putri Qian. Semua. Ini adalah barang lelang saya, harap dapatkan harga yang bagus. Hahaha. Daji dari dinasti Xia bersedia keluarkan 1 miliar untuk membeli nyawanya. Hahaha. Pangeran Qian, 100 juta itu sama sekali nggak cukup untuk menebus dirinya. Lalu berapa yang dibutuhkan? Kamu berikan harga. Tak ternilai. Kamu. Hahaha. Pertukaran nyawa dengan nyawa. Kamu maksudnya mau tukar nyawa kamu demi nyawanya? Mau bunuh diri? Jangan. Itu tidak mungkin. Kungfu Dewa Xia. Tuan muda. Aku antar kamu pulang.
Sihir. Mohon guru besar buat keputusan untuk Dewa Sia kami. Perampok dari 9 kuntum menyusup, mau bunuh Kaisar Prawira. Kawasan penutupan rahasia Kaisar, dikelola oleh Tuan Muda Naga. Tak akan biarkan orang asing campur tangan. Sembar berani. Hahaha. Prajurit Sia. Baru ingat kekuatan sendiri, seorang master puncak besar, tak bisa lemah hati dan lembut. Ini dia Dewi Pelindung Negeri Dewa Prawira dari Sia. Bunuh dia, hilangkan lambang kekuatan Sia. Dengan begitu, pasukan besar kita bisa kembali menembus pertahanan. Kalian berani membahayakan Sia diam-diam, Dewa Prawira. Kembalikan pesan ini ke leluhur kalian. Dengan waktu, aku Liang Bufan pasti akan muncul dari Laut Timur, menuju Gunung Salju dan Bunga Sakura kalian. Aku akan datang. Di sini ternyata sumber kekuatan asli. Hahaha. Maju setelah pecah, sudah memasuki gerbang mistis. Selamat, kamu siapa? Dulu dia adalah pemberontak dari Marquess Wen, sekarang dia adalah pengikut kekacauan Kaisar Elang. Bunuh Marquess Wen. Dia sudah mati. Segala sesuatu mencapai puncaknya, harus ada takdirnya. Berharap menjadi batu loncatan bagi dunia seni bela diri. Batu loncatan, aku Liang Bofan, pendeta di kuil surga. Di sini aku berdoa, Dewa Surga, aku bersedia menukar permata umat manusia, dengan putaran yin yang dan kain pembuka langit. Semoga orang-orang yang tergila-gila pada seni bela diri, dapat memahami jalan menuju keabadian, mengolah tanpa batas keesaan,